Kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, jendela pendidikan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu lagu nasional ya, yang akan dibawakan oleh anak-anak School of Charm. Oke, kita mulai ya. Suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir. Selamat pagi, Bu Dela. Selamat pagi, Bu Hani, Miss Ani. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya pengen absen dong. Siapa yang baru pertama kali mengikuti jendela pendidikan School of Child? Ada? Boleh diketik saya di chat room. Yang baru pertama kali ikut jendela pendidikan? Saya Iin Marinda. Oke, selamat pagi Bu dari Semarang. Bu Dina, Bu Maria, Bu Diana. Oke, Bu Iis. Oke, baik. Selamat pagi. Karena Bapak Ibu mungkin di sini ada yang baru pertama kali join.
saya ingin sharing sedikit ya, bahwa jendela pendidikan kita hari ini itu bagian dari serangkaian acara. So, kita akan punya 3 narasumber, yaitu yang hari ini adalah Bu Dela, lalu nanti dengan Bu Hani sendiri, dan nanti ada dengan Bu Johana. Ya, jendela pendidikan kali ini itu berseri, Bapak Ibu. Yang seri pertama yaitu hari ini sendiri yang kita hadiri dengan tema Shaping Self-Discipline for Your Child. Oke, kemudian nanti yang kedua di tanggal 27 Januari, silahkan di screenshot, silahkan dicatat ya. Shaping the Positive Identity for Your Teens. Ya, ini untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja nih. Kita akan belajar pada tanggal 27 November nanti. Dan Shaping Your Family Romantic Relationship ya pada tanggal 17 Februari. Harinya tidak jauh-jauh dari hari-hari Valentine ya Bapak Ibu ya. So silahkan dicatat di kalendernya, di screenshot. Ini adalah serangkaian acara jendela pendidikan kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin men-sharingkan sedikit atau menceritakan sedikit mengenai School of Child ya, karena ada beberapa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang mungkin masih baru ya, baru pertama kali ikut jendela pendidikan dan baru pertama kali mendengar siapa dan apa itu School of Child ya. So saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di jendela pendidikan kami School of Child. Ini adalah moto sekolah kami, where fun and learning go hand in hand, unlocking your child potential at every level. School of Child bercita-cita menjadi tempat di mana anak-anak itu bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, sekaligus mereka bisa menemukan potensi diri mereka. School of Child kami berada di Tangerang Selatan, khususnya tepatnya di Alam Sutra, ya. Nah, ini adalah potret kami, anak-anak kami waktu kemarin acara 17-an. Saat ini, School of Child masih berada di jenjang sekolah dasar, namun tahun depan kami akan berencana untuk ekspansi untuk jenjang SMP dan SMA, namanya adalah School of Teens, dan akan mulai pada tahun 2024. Nah, School of Child adalah sekolah yang metode pembelajarannya melibatkan sistem multisensory approach. Ya, School of Child juga mengoptimalkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences setiap anak-anaknya. Dan School of Child memperhatikan perkembangan perilaku sosial anak melalui kemampuan berpikir sosial. Ya, multisensory approach itu apa? Multisensory approach itu seperti School of Child menggunakan tools-tools ya atau alat-alat peraga sebagai alat yang mendukung pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi kami mengajari anak-anak tidak hanya based on the textbook, namun kami juga melibatkan alat-alat peraga untuk menstimulasi sensori anak-anak ya. Berikut adalah potret atau gambar-gambar alat-alat peraga tools yang kami gunakan untuk membimbing atau mengajar anak-anak kami. Dan School of Child juga dalam berbagai kesempatan mengakomodir kecerdasan majemuk anak-anak. Karena kami sadar dan kami sangat menghargai bahwa setiap anak yang datang ke sekolah kami itu datang dengan berbagai kecerdasan majemuk ya. Tidak hanya semua anak itu pintar matematika, tidak semua pintar sains ya. Namun ada anak yang lebih menonjol di bidang art, ada yang anak yang lebih menonjol di bidang olahraga gitu ya. Ada yang lebih menonjol di bidang musik. Nah, maka dalam berbagai kesempatan, kegiatan-kegiatan sekolah, kita mengakomodir semua kecerdasan majemuk anak-anak kami. Kurikulum yang School of Child terapkan yaitu kurikulum nasional ya dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Di antaranya ada pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan sains ya. Namun tidak hanya ini Bapak Ibu, School of Child punya kelas memasak ya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa kelas memasak di School of Child itu tidak bertujuan untuk menjadikan anak-anak nanti jadi master chef ya, enggak. Tapi lebih kepada kemandirian. Dan kelas memasak di School of Child ini adalah intrakurikuler.
Setiap minggu pasti setiap anak akan masuk ke dalam kelas memasak, Bapak Ibu. Ini contoh potret foto-foto dalam kelas cooking anak-anak. Di dalam kelas cooking atau kelas masak, anak-anak itu belajar banyak hal, ya. Ini contoh di sebelah kiri bawah. Anak-anak secara tersirat belajar tentang matematika nih, ya. Ketika mereka menimbang tepung, mereka tahu bahwa satuannya adalah gram. Lalu ketika mereka menimbang susu, ya, mereka tahu bahwa satuannya adalah liter atau mililiter. Jadi sejak dini, sejak kelas 1, kelas 2, anak-anak sudah tahu nih membedakan unit ketika saya mau menimbang. Kemudian di sebelahnya ada foto anak-anak sedang terpukau dengan eclairnya ya. Ini waktu itu anak-anak kita ajarin tentang perubahan sains, perubahan wujud nih Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka memanaskan coklat, coklat itu berubah wujud. Coklat itu meleleh atau mencair dan bisa lengket di sutilnya, lengket di rotinya, seperti itu. Kemudian di kelas cooking ya anak-anak belajar keberbahasaan ketika mereka harus membaca resep ya, step-step apa yang harus mereka lakukan. Art mereka juga terlatih di sini ketika mereka harus mendekor sebuah kue ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah teamwork Bapak Ibu ya, ketika mereka harus ngantri, ketika mereka harus bergantian, ketika mereka harus membantu teman-teman mereka. Dan ini ada satu potret anak kami kelas 1 ya yang di atas sebelah kiri. Anak-anak sejak dini sudah lebih friendly dengan peralatan yang ada di dapur ya. Tidak takut panas, tidak takut cipratan air, tidak takut cipratan minyak. Karena anak-anak sudah lebih mandiri dan friendly dengan peralatan yang ada di dapur. Itu tadi kelas memasak. Kemudian di School of Child ada juga yang namanya kelas social learning. Kelas social learning ini adalah kurikulum yang kami adopsi dari Amerika. Dan anak-anak diajarkan mengenai keterampilan bersosial ya. Orang-orang yang bisa bersosialisasi belum tentu nih punya keterampilan secara sosial ya. Keterampilan secara sosial itu misalkan memikirkan pikiran dan perasaan orang lain ya. Misalkan ketika Bu Dela meminta sesuatu nih dari saya, Didi boleh minta tolong pulpen dong, terus saya tiba-tiba, Bu, gitu ya, saya hanya mengoper atau melempar seperti itu, berarti saya tidak memikirkan pikiran dan perasaan Bu Dela, contohnya gitu ya. So, di School of Child kami mengajari anak-anak keterampilan bersosial. Sehingga ketika anak-anak mau bersosialisasi, keterampilan apa sih yang mereka butuhkan. Kemudian untuk PI, kami di sini juga menggunakan yoga untuk membangun self-awareness anak-anak dan juga menstimulasi ya motorik kasar, motorik halus mereka, sensori mereka agar bisa well stimulate dengan baik. Dan yang terakhir, ada pelajaran art and craft dan pelajaran music. Nah, ini salah satu potret kegiatan yang kami lakukan di School of Child. Kami mengajarkan anak Bapak Ibu tidak hanya berdasarkan buku di dalam kelas ya, tapi kami juga mengajak anak Bapak Ibu untuk belajar di luar. Mereka experience langsung. Ya, ada yang namanya field study di School of Child. Ketika anak-anak belajar mengenai uang, ya di sebelah kanan bawah, kami mengajak anak-anak untuk pergi ke pasar. Mereka bawa list dari mamanya, ada yang dititipin beli kangkung, beli kecap, beli tempe gitu ya. Jadi anak-anak bawa tulisnya dengan budget 100.000, ketika mereka berbelanja 12.000, mereka harus pakai uang pecahan berapa ya. Ketika uang mereka pecahan 20.000, kembaliannya berapa? Seperti itu. Kemudian ketika anak-anak belajar mengenai hewan vertebrata, invertebrata, kita ajak anak-anak pergi ke zoo ya untuk lihat langsung, memegang langsung, berinteraksi langsung dengan hewannya. Kemudian yang di sebelah kiri, bagi Bapak Ibu yang punya anak di usia kelas 3 saat ini ya, biasanya yang menjadi challenge buat anak-anak ketika harus menghafalkan nama-nama awan nih Bapak Ibu ya. Ini namanya awan apa gitu ya. Padahal sebenarnya tidak, ya maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu memerlukan nih ya menghafalkan nama awan gitu ya. Maka kita ajak anak-anak untuk keluar, kita hunting awan yuk. Jadi mereka ada tools yang kami siapkan, lalu anak-anak tahu ini namanya awan cumulus, ini namanya awan cirrus. Jadi ketika mereka terbang naik pesawat, mereka ketemu awan apa tuh di ketinggian berapa puluh ribu kaki. Ya, contohnya demikian. Ini adalah field study atau experiential learning yang kami
lakukan. Saya ingin sharing sedikit, apakah suaranya masuk? Masuk. Ini adalah sebuah kegiatan yang kami lakukan tahun lalu, project. Ya, project ini melibatkan banyak pelajaran. Ya, jadi satu project yang kami lakukan itu pelajarannya nilainya bisa diambil untuk banyak project. Ya. Kolaboratif project namanya. Jadi anak-anak waktu itu kita bagi dalam tim, ya sesuai grade. Anak-anak kelas 3 sudah goreng telurnya masing-masing, gitu ya. Kemudian anak-anak kelas kecil, tadi ada yang bikin somai, gitu ya. Kemudian anak-anak yang punya kecerdasan lebih di bidang art nih, ya mereka bikin kuesus, harus didekor ya semenarik dan secantik mungkin. Nah, jadi kita bagi beberapa tim untuk kita buat kafe, Bapak Ibu. Ya, kita waktu itu membuat kafe. Nah, ini potret anak-anak. Lalu kelas besar yang challenge-nya lebih tinggi sedikit, mereka harus ukur berapa minusnya, berapa gram apa jelinya ya, kita bikin IP bentuknya ya. Jadi mereka bisa ukur, mereka bisa menakar. Ini masuk nilai pelajaran kuku. Dan kafenya, ini anak-anak sendiri juga yang dekor, kita berbagi tugas, ada kelas besar, ada yang mendekor temboknya, meja kasirnya, gitu ya. Anak kelas kecil mendekor mejanya, buat menunya, gitu ya. Jadi di sekolah kami, ini meja-mejanya. Waktu itu orang tua mereka lagi ikut parenting session ya di ruangan yang lain. Jadi setelah selesai, langsung masuk sebagai tamu. Anak-anak ini yang menjadi waiter, yang punya kecerdasan lebih di hospitality, ini yang di belakang dapur ya, baca karena anak-anak. Sekedar informasi Bapak Ibu, anak-anak yang menjadi waiter saat itu sebenarnya adalah anak-anak dengan disleksia, sehingga mereka harus menulis tuh menunya ya. Nah, ini ada yang ya, yang pintar di musik dan nyanyi. Dan ini salah satu anak kami yang punya kecerdasan lebih di Oke. Ya, oke. Demikian kolaboratif project yang School of Child lakukan ya, sehingga satu tugas atau satu project anak-anak itu tidak perlu ribet ya, sudah bisa dapat beberapa nilai matematika dapat, bahasa dapat, sosial dapat, artnya juga dapat, cookingnya juga dapat. Kemudian di School of Child kami ada yang namanya RPPI atau program pembelajaran individu khusus untuk anak-anak yang memiliki kesulitan belajar spesifik ya. Jadi anak-anak yang punya kesulitan belajar spesifik ini kami buatkan program pembelajaran individu sehingga dapat mengakomodir anak-anak yang punya kesulitan belajar secara spesifik. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami di School of Child adalah kepercayaan diri anak-anak. Konsep diri ya. Ini nanti yang akan dibahas oleh Bu Dela ya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Nah, salah satu yang kami lakukan di School of Child adalah seperti ini. Contoh saja Bapak Ibu, anak-anak tipikal mungkin punya soal seperti ini nih ya. Hewan berikut yang menjadikan hewan lain sebagai sumber makanannya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian anak-anak yang punya kesulitan belajar, soalnya sama, intinya sama, namun bahasanya kita sederhanakan ya. Hewan berikut yang memakan hewan lain ya. Jadi inti pertanyaannya sama, namun tata bahasanya kita buat lebih sederhana. Kemudian yang ini ketika anak-anak harus membahas menyusun soal ya, ketika mereka harus menyusun soal, mereka yang tipikal boleh langsung susun, yang atipikal mungkin kita bantu beberapa poin gitu ya.
Lalu dalam hal matematika, jumlah soalnya mungkin lebih sedikit dan angka yang lebih sederhana seperti itu. Nah, dengan segala program dan kurikulum yang kami miliki, kami berharap kami bisa mendidik anak-anak Bapak Ibu untuk punya value ini, ya. Mereka bisa respect terhadap kelebihan satu sama lain, terhadap orang lain. Mereka juga menjadi anak-anak yang kreatif. Mereka menjadi anak-anak yang punya toleransi, empati dan simpati terhadap perbedaan, ya. Anak-anak yang bisa accept. Lalu mereka juga menjadi anak-anak yang mau terus belajar dan menjadi anak-anak yang punya integritas. Demikian Bapak Ibu, sedikit background dan penjelasan mengenai School of Child, sekolah kami. Jika Bapak Ibu ada ingin bertanya lebih lanjut, silahkan boleh japri saya. Nanti kita boleh janjian atau kontak-kontakan lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, saya mau memanggil Bu Hanli dan Bu Dela untuk menyampaikan beberapa kata mungkin. Ya, selamat pagi Bu Dela, selamat pagi Miss Radi, Ibu Ani, dan juga teman-teman yang ikut semuanya di Jendela Pendidikan hari ini. Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Satu komitmen dari School of Child untuk kita selalu memberikan edukasi buat orang tua. Karena kami percaya proses pendidikan anak-anak kita baru berhasil kalau ada kerjasama ya antara orang tua, anak, sekolah, dan juga nggak cuma orang anaknya nih yang diberikan more knowledge, more skill, tapi juga orang tuanya perlu punya more knowledge, more skill ya mengenai bagaimana mendidik anak-anaknya. Nah, hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa banget karena Mbak Dela ini salah satu dosen favorit kita waktu di Atmajaya dulu. Kalau Mbak Dela ngajar tuh pokoknya semangat, seru, pokoknya ilmunya banyak. Jadi teman-teman enjoy the session, kita pasti akan belajar banyak dari Mbak Dela. Terima kasih banyak Mbak Dela sudah bersedia di tengah kesibukannya untuk sharing nih di pagi ini. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih juga Hanli, luar biasa sekolahnya aku baru lihat tadi. Ya, bagaimana profilnya Bu Andrea? Anda nggak cerita banyak, bagus banget sekolahnya. Oke, silakan. Mungkin kita boleh langsung mulai aja, Bu Dela. Ya. Ya, oke. Kalau kita sudah bisa mulai, mungkin di sini saya akan menyampaikan dulu sedikit selamat pagi semuanya, Mama, Papa. Lalu saya juga lihat di sini ada beberapa anak-anak saya ya. Apa kabar sayang? Kalian lagi proses nih kayaknya ya di magister profesi. Saya tahu banget nih Bu Andre, ini kayaknya mereka lagi betul-betul berhadapan langsung dengan apa yang tadi Bu Andre sampaikan di sekolah. Jadi terima kasih Kak Hanli. Hai anak-anakku, ini kakak kalian ya. Itu Hanli bisa dibilang salah satu yang saya bilang tuh model kita ya. Tadi dia begitu wise gitu mengatakan bahwa saya yang kemudian menginspirasi. Kalau saya terbalik nih Bu Andre, Hanli yang menginspirasi saya. Dia teruji dimanapun berada. Dan yang satu ini saya sangat-sangat mau acungkan jempol karena apa yang dipilih oleh Hanli gitu ya, dan Bu Andre, dan tentu dengan tim ini adalah satu project yang sangat mulia, Bu Andre. Terus terang ini proyek sangat mulia. Saya bilang mendidik anak dengan memperhatikan sisi sensoris itu satu hal yang sangat fair buat anak. Ya, nanti hari ini kita akan melihat bagaimana kemudian pendekatan sensoris kita akan pakai untuk pengembangan moral. Saya sangat suka gitu ya cerita tentang disiplin karena aspek yang satu ini adalah aspek yang kadang terlewat, Bu An. Ya, teman-teman sekalian. Nah, saya juga akan menyapa ada mama papa yang ada di sini. Ada juga nih ada yang merespon langsung gitu orang tua ketika kita cerita kita cerita ya beberapa waktu lalu tentang Ananda, dan kemudian mama hadir di sini. Hai Inong di sini tempatnya, Inong bisa kita berbagi ya Inong ya. Terima kasih sudah datang. Nah, anak-anak kita ini sekarang sebenarnya kalau kita bilang anak-anak yang bisa dikatakan itu perlu untuk kita evaluasi dulu dari awal sebelum kita menentukan program ya. Saya yakin tadi diinspirasi oleh School of School of Child bahwa tidak semua anak itu sama
Ya, dan mereka itu bisa dikatakan memang betul Tuhan berikan perangkat pada kita. Perangkat sensoris itu adalah satu perangkat basic. Tadi ada bagus sekali, ada kata typical, ada kata atypical, ya, sehingga ada anak-anak yang mungkin kalau kita lihat kakaknya kok nggak terlalu bermasalah ya, dulu kok kayaknya gampang-gampang aja sama kakak, ya. Tapi begitu sama adik kok beda ya. Seringkali itu yang muncul ketika kita berada di ruang praktek. Itu satu poin. Poin yang lain adalah, kok kayaknya anak saya ini butuh sesuatu yang spesial. Oh ya, semua anak spesial. Ya, tetapi bagaimana kemudian spesial itu kita tindak lanjuti, bukan sekedar kita beri label, ya nggak sih? Nah, untuk membuka materi kita hari ini, judulnya adalah Shaping Self-Discipline for Your Child. Saya nanti berharap Mama, Papa, sehabis ini lanjutkan ya ke topik berikutnya, nanti akan dibawakan sama Bu Hanli, dan satu lagi itu teman baik saya sekali ya, saya menyebutnya sih Mbak Yo ya, Mbak Yohana. Betul ya, Mbak Yohana Ya. Rosa. Dulu manggilnya sih Bu Rosa, kalau di Atma Jaya tuh dikenal dengan Bu Rosa. Ya, lengkapkan sampai ke ujung ya, Mama Papa ya. Mumpung ini topik-topik baik sekali, topik bagus sekali. Saya akan tayangkan satu video, mungkin ini hanya untuk pemantik, untuk kita kemudian jadi mengingat. Ya, ini ujung ya, ini merupakan satu output. Ini merupakan satu hal yang mungkin akan membuat kita sedikit ngelus dada, bukan sedikit ya, mungkin banyak ngelus dadanya. Karena setiap pagi saya suka buka berita dan yang keluar tuh berita-berita seperti ini. Ya, saya coba untuk kita sama-sama melihat. Boleh mungkin saya diberi akses untuk men-share screen. Sudah bisa harusnya, Bu. Host disable participant Oh, screen sharing. Oke, sebentar ya. Oke, Ya. boleh dicoba, Bu? Terima kasih. Ya, sama. Nah, ini ya. Saya ambil sih sebenarnya acak saja. Kalau teman-teman acak lihat di YouTube itu banyak sekali berita-berita seperti ini. Hanya untuk kita bisa teringat gitu ya dengan apa yang kemudian terjadi ketika kita tidak melakukan satu proses membentuk disiplin anak dengan efektif. Seorang ibu tega menganiaya anak kandung hingga tewas. Pelaku melakukan aksinya bersama seorang teman dekat. Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya yang berusia 6 tahun lantaran emosi. Sang anak tidak mau menuruti perintahnya. Pelaku bersama seorang teman menganiaya korban dengan sapu dan juga gitar kecil hingga tewas. Diketahui penganiayaan terhadap korban sudah sering dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, saya ingin teman-teman, mama, papa, ya, para profesional yang ada di ruangan ini, kasih komen yuk satu kata aja gitu terhadap video yang barusan kita tayangkan. Silakan. Saya kasih waktu mungkin 1 menit ya teman-teman untuk memberikan komentar atas kepekaan kita, keprihatinan kita terhadap fenomena yang barusan saya share melalui video. Silakan. Satu kata aja, apa yang ada di kepala, di hati, mama papa. Ya nggak Inong ya, sedih ya Inong ya. Menyedihkan, miris, sedih, aduh tega banget, betul. Prihatin, astagfirullah ya, Mbak Ovi ya. Yes, ironis, prihatin ya. Kita punya kepekaan yang sangat kuat artinya di dalam ruangan ini ya. Melihat berita-berita seperti ini, dan ini bukan satu ya, kalau kita buka setiap hari ada aja ya. Nah, oke. Terima kasih atas ekspresi dari mama papa teman-teman yang ada. Iya Mbak Siti, anak sendiri ya, betul. Tapi kalau kita lihat apa yang kemudian membuat hal ini terjadi. Jadi mama papa, teman-teman profesional, anak-anakku, para mahasiswa, mari kita lihat yuk. Tidak ada yang namanya asap kalau tidak ada api. Ya, ini sering kali diungkap oleh orang-orang tua kita. Karena mereka mungkin dulu belajar tentang parenting itu nggak pakai seminar kayak gini ya Pak Adi. Kalau orang tua zaman sekarang enak kita punya nih gitu ya
wadah-wadah untuk mengedukasi orang tua dengan cara yang modern seperti ini. Tapi dulu, orang tua zaman dulu, bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tadi? Ya, secara natural, ya, dengan hati tadi, orang tua tahu kok di mana titik seorang anak tadi, ya, kemudian merasa sakit, ya, merasa disakiti, ya. Tetapi sadar nggak mereka kenapa kemudian orang tua memunculkan respon menyakiti? Ya. Nah, belum tentu anak umur 6 tahun tahu, gitu kan? Nah, dan belum tentu, oh temennya udah bisa kok 6 tahun bisa patuh, tapi apakah anak kita sama? Nah, itu kan problemnya. Oke, saya coba untuk mulai membuka materi saya, karena memang saya sengaja hari ini memberikan cukup banyak tips dan juga strategi, karena itu tujuannya kita belajar hari ini, ya. Saya ingin sekali mama, papa, dan para profesional di sini menitipkan langkah-langkah, dan saya sengaja mengambil tips dan strategi terkini. Walaupun saya produk lama, anak saya mungkin udah pada kerja semua gitu ya. Saya mungkin generasi dulu, tetapi yang paling penting adalah banyak-banyaklah membaca riset. Banyak-banyaklah mengetahui apa yang terkini ada di anak-anak kita. Sebelumnya saya titip ya Pak Adi tadi, I love you Bradley. Saya paling cinta sama Bradley tadi. Dia goyang-goyang tapi dia tetap fokus. Itu luar biasa ya. Mungkin Pak, iya, Tante Della suka banget sama Bradley. Ya, kalau saya tahu persis itu buat Bradley itu perjuangan besar untuk dia tetap Challenging, betul banget, betul. bisa. Bener deh, kalau ketemu langsung aku akan peluk dia. Oke, nah kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan self discipline. Dari tadi kita selalu bicara tentang disiplin diri, ya. Self discipline ini lahir sebagai konsep yang memang agak baru nih gitu. Karena apa? Di masa lalu ketika kita bicara disiplin identik dengan orang tua, gitu kan. Tapi sekarang banyak ahli yang kemudian mencoba untuk ayo para orang tua ajak anak kita untuk mengakuisisi disiplin sebagai part of, ya, sebagai bagian dari konsep diri anak. Jadi bukan berarti kalau kita bilang, aduh Bu Della anak sekarang mah susah banget diatur. Ya nggak sih? Boleh lo berkomentar mama dan papa di dalam kolom chat. Ya, kok susah sekali diatur. Ya, saya bisa sangat memahami. Terlebih 2,5 tahun terakhir, itu proses saya mungkin butuh dikuatkan oleh teman-teman dari SOC. Benar nggak sih menemukan bahwa anak-anak kemudian menjadi agak sedikit tersendat untuk mengasah sensoris mereka ketika mereka ada di dalam ruangan, di dalam rumah terus tuh 2,5 tahun. Ada nggak sih yang bisa berkomentar, maybe kalau Bu An masih ada di dalam ruangan karena mau ada seminar ya? Pak Adi deh, Pak Adi. Kerasa nggak sih Pak Adi 2,5 tahun terakhir itu kita menjadi sedikit agak struggling lah ya untuk membuat anak-anak punya sense gitu terhadap sesuatu. Iya, betul banget, Bu. Ya, Sekarang belakangan ini lebih challenging, apalagi sempat pandemi gitu ya. Dari sisi perilaku, sikap, dan juga akademik, Yep. wah kita sangat mengalami ada yang namanya learning loss. Oh, learning loss namanya ya. Iya. Ya. Oke lah, kalau begitu saya rasanya gitu ya, tidak sendiri dalam menghadapi ini ya. Karena saya mewakili mama, papa, ayah, bunda yang merasakan kesulitan itu. Ya, tapi saya juga mau disclaimer nih kayak Pak Adi tadi. Saya pengen disclaimer bahwa kami mempunyai satu research kecil-kecilan pada sekolah-sekolah yang kami ampu. Jadi kita melakukan profiling setiap tahun untuk melihat bagaimana perkembangan mereka dalam proses penyesuaian diri, gitu ya. Memang yang diukur adalah satu alat yang kita pakai untuk memprofil kecerdasan. Tapi ternyata kecerdasan maupun kepribadian itu terkoreksi satu saat pada masa kemarin pandemik itu. Yang paling banyak terkena tuh adalah working memory, Pak Adi. Saya nggak tahu apa yang terjadi sehingga mereka itu drop itu. Ya, mungkin kalau kita ngelihat dari tanda-tandanya anak-anak itu apa yang kita omongin nggak inget apa yang mamahnya barusan katakan gitu.
Ah iya, bener Bu. Benar ya? Jadi atensinya sangat pendek. Pendek, betul sekali. Iya, Ya, di satu sisi guru-guru bisa melihat begitu, orang tua bisa melihat begitu, kok kamu nggak denger sih, itulah kalau kebanyakan main game, betul? ya. Itu kesimpulan paling gampang diambil. Ya. Nah, terus kemudian di sisi yang lain, ini anak nggak disiplin gitu. Mainnya kebanyakan, mungkin kemudian screen time-nya terlalu panjang, begitu kan. Akhirnya kita mencari fenomena-fenomena yang identik dengan situasi pada saat itu. Tapi by the time being, ketika kita keluar dari pandemi, ada beberapa anak yang kemudian kembali ke laptop. Bukan kembali ke laptop ya, kembali kepada kondisi tipikalnya. Ya, bisa dibilang 2,5 tahun kemarin kan jadi atipikal ya Pak Adi ya. Iya, betul. Jadi Iya, dia menjadi atipikal bukan karena neurologis atau kondisi biologis, Bu, tapi gara-gara pola asuh nih ya. betul. Kebayang 2,5 tahun buat anak-anak seusia anak kita itu meter banget. Saya Betul. selalu bilang gitu sama ananda-ananda saya yang lagi ngambil profesi, 2 minggu aja tuh anak ya bisa belajar banyak hal. Iya nggak Pak Adi? Iya, iya. Ya kan? Kebayang kalau 2,5 tahun kita tidak memberikan satu stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berapa banyak mereka tertinggal. Nah, ya, disinilah yang kemudian akhirnya concern kita, self disiplin anak, ya, keterampilan anak jadi tertunda untuk kita asah di masa itu. Padahal sebenarnya self disiplin itu nanti akan menumbuhkan ada 4 karakteristik mental dan pribadi anak. Yang pertama adalah kalau tidak kita asah, anak jadi nggak sabaran. Mereka jadi anak-anak yang sulit menunda kepuasan. Mereka ingin segera saat itu juga. Yang sering kita sebut sebagai anak-anak yang akhirnya itu impulsif. Kalau bahasa Jawanya tuh sakdet, dia minta harus dikasih. Nah, ayo mama papa. Ya, padahal sebenarnya ini adalah satu nilai tambah loh ketika anak bisa nunda kepuasan tuh. Anak yang mau menunda, oke, aku udah dikasih tahu sama mama nih nggak boleh makan es krim karena aku mungkin lagi pilek. Ya, nah silakan mama papa, kira-kira umur berapa ya anak kita sudah bisa kita ajarkan seharusnya nih kalau kita bicara tipikal, udah bisa nunda kepuasan sampai tiba waktu yang tepat. Ya, agak sedikit dikasih kuis nih ya, sama Bu Dela pagi-pagi. Umur berapa, Mam? Ya, umur berapa sih? Silakan berikan responnya Bapak Ibu di Ya, chat. yuk. Supaya nggak jadi Kira-kira ya. Yuk, umur berapa sih kita udah bisa nih lihat anak-anak udah bisa nunda? Ya. Mama aku pengen beli ini, bisa lewat di toko. 4 tahun, pinter. Ayah, Jani, Cotro nih ibu atau ayah ya? kayaknya Ibu ya, Oh ya. kalau saya smart guess sih. Wow, keren. Ini jawaban pada tepat semua nih. 4, 5, ada Bahan nih. Hai Bahan. 4 tahun dan sampai 5 tahun. Ih, udah tepat sekali ya. Ini memang waktu yang betul-betul kalau ahli bilang usianya mereka bisa nunda kepuasan umur 4 tahun. Betul banget. Makanya suka ada tuh kalau dulu zamannya saya ya, Pak Adi. Keluarga berencana itu kan lagi happening di tahun itu. Iya, iya. Sampai ada yang dibilang kalau bisa tuh coba dijarakkan antara anak pertama dengan anak kedua tuh at least 4 tahun. Ah, iya. Kenapa? Ya, karena ketidakmauan anak mengalah itu gitu ya, itu kritikal di usia 1-2 tahun tuh sibling. Hmm. Sehingga nanti muncullah suasana hati iri lah gitu ya, sama adik merasa enggak disayang lah gitu ya. Kritikal bukan artinya nggak boleh dia punya adik dalam waktu dekat, tapi kita pikirkan secara sensoris dia masih kepengen dipeluk dan dia yang dipanggil duluan. Nah itu ya, itulah makanya kenapa 4 tahun, kalau 4 tahun bisa diajarin tuh, kakak ntar lagi punya adik loh ya. Nah, dia sudah bisa kemudian membangun distance antara dia dengan mamahnya. Kelekatan dia dengan mamah udah bisa diajarkan. Oke. Yang kedua, menolak godaan yang tidak sehat. Katakan dia udah dikasih tahu dari rumah. Ayo, Bang, Abang nanti kalau pas lagi jajan gitu ya, pilih yang sehat nih, ya. Ya kan? Nah, kalau di depan mata nih antara misalnya ada nasi uduk atau nasi kuning gitu kan. Kalau saya tuh dulu ingat banget, anak saya tuh, Adek pilih mana? Nasi kuning di sini ada sosis bakar di sebelah sini, satu lagi ada seblak di sebelah satunya. Gitu ya.
Nggak usah bicara mamahnya. Saya udah tahu kalau mamahnya bakal milih yang mana. Iya kan? Nah, untuk anak-anak, bisa nggak dia menentukan, menolak godaan yang tidak sehat tadi itu? Itu termasuk dalam self-discipline. Oke, yang saya ingat dulu ada kata-kata sederhana dari ibu saya. Kamu makan dulu nasi, nanti abis itu baru jajan. Oh, ibu-ibu zaman dulu kan manipulasinya keren ya. Makan dulu di rumah, nanti abis itu kamu boleh jajan. Udah dong, diikutin sama anaknya. Kita makan, abis itu kan kita kenyang ya. Jadi si tukang jajan, tukang jualan yang lewat depan rumah tuh nggak jadi kita panggil. Karena apa? Udah keburu kenyang duluan. Ya. Akhirnya apa? Kita menolak godaan karena kita tahu setelah kita makan perut kita sudah terisi, maka jajan pun akan menjadi prioritas kesekian. Nah, jadi bukan bilang nggak boleh jajan ya, bukan seperti itu. Tapi kita yang kemudian mengajak anak untuk kemudian memilih ya, mengajarkan pada dia memilih yang mana yang sehat. Dahulukan, prioritaskan yang sehat. Oke, yang ketiga, self-discipline itu komponennya tiang pancangnya adalah mengurusi barang pribadi. Ini ada kaitannya dengan self-help atau life skills. Saya biasanya nih Padi kalau ngasih ini mungkin teman-teman di SOC juga melakukan hal yang sama. Karena saya lihat tadi itu semua anak-anak mengambil barangnya meletakkan pada tempatnya. Dan nggak ketuker. Ya nggak sih? Iya, Mereka betul. tahu. Iya kelihatannya kayak udah ada namanya. Ini punya aku, nggak rebutan. Keren banget. Keren banget. Ya, artinya apa? Hidup ini sampai kita dewasa, kita akan urus barang kita. Ya, jadi kita aware. Barang aku tadi taruh di mana ya? Kok hilang ya? Nah, seperti itu. Self-awareness. Sadar dengan mana yang punya kita, mana yang tidak. Termasuk awareness terhadap tubuh kita. Ya, jadi kita mendisiplin diri kita. Kalau aku anak cowok, aku akan masuk ke toilet cowok. Benar nggak sih? Iya. Yuk kita koreksi lagi deh. Jujur pada diri itu. Apakah masih ada nih kita kemudian menempatkan anak pada peran dan pada tempat yang tidak tepat? Misalnya lagi di mall kan susah ya nyari. Kalau pas ayahnya nggak ikut susah loh Bu Dela. Sebenarnya anak saya laki-laki mau ke toilet mau ikut sama mama atau mau di toilet cowok. Kalau di toilet cowok nanti bahaya kalau dia ketemu orang yang wah ina inu gitu kan. Tapi kalau ikut mama kan perempuan. Nah, ya, itu kuis loh. Pilih yang mana. Anak kita cowok dibawa sama mama ke mall mau kemudian buang air kecil. Dikemanain nih, Mam? Toilet cewek atau toilet cowok? Ayo kita jawab dulu. Ini sebagai brainstorming aja pagi-pagi. Ayo Ibu Bapak, coba kalau Ibu Bapak berada pada kondisi tersebut, ya apa yang kira-kira Ibu Bapak lakukan? Iya, Apabila misalkan Bapak nih bawa anaknya perempuan gitu ya, anaknya mau ke toilet, iya, apa yang akan dilakukan? Coba. iya. Aku seneng deh. Katanya Seneng deh sama mama-mama yang jujur nih. ada ibu yang bilang toilet cewek, bawa ke toilet cewek katanya. Iya. Kalau Saya anak, bawa ke toilet cewek atau toilet untuk anak-anak bila ada. iya betul. Ada juga ibu yang bilang saya akan bawa tetap ke toilet cowok Bu, katanya gitu. Ada yang bilang terpaksa ke toilet cewek Bu Dela. Kasih tahu, oh jadi ada nih yang kasih tahu ke anaknya bahwa harusnya itu Iya. toilet, kasih tahu ke toilet yang seharusnya lalu kita tunggu di depan. Oh, oke. Kalau ada khusus untuk anak-anak baru saya bawa ke sana. Ya, ya. Oke, nah saya sangat senang ketika publik itu menyediakan, ya. Publik ikut mengedukasi. Iya dong, ini penting lah, karena biar bagaimanapun masa anak kita cuma dibawa ke dekat rumah aja, mereka kan juga butuh gitu loh, mempunyai eksplorasi yang lebih luas, datang ke tempat yang mungkin lebih baru buat mereka. Tapi kembali ya, bagaimana kita memplan, merencanakan. Oke, in case of nanti kakak atau abang atau ade nanti mau buang air kecil, di mana ya? Nah, seperti itu ya.
Jadi memang amannya ketika ananda kita ini masih kita kita lihat belum cukup nih self help-nya untuk bisa dimandirikan ya, berada di zona publik. Memang kita lebih baik memilih zona aman. Zona aman adalah cari toilet yang family toilet. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, tapi jangan dijadikan modus. Modus itu artinya diulang-ulang karena excuse-nya nggak ada sih, papanya nggak ikut. Hai papa, ikutan yuk. Ini quality time. Anda juga punya di sini kesempatan untuk berinvestasi terhadap kedisiplinan anak. Sekarang kita lihat lagi, kalau misalnya nih, saya itu pemerhati kalau di mall gitu ya. Kenapa ya kalau saya lihat ketika anak-anak sama papanya tuh anteng gitu loh. Dan ini saya juga amati kalau saya lagi keluar negeri gitu ya. Kok bisa ya si papa gitu di Disneyland bawa anak 2, yang 1 didorong gitu. Ini mamahnya kemana gitu. Tapi anak-anak tadi bisa anteng duduk dikasih komik sama bapaknya, ya bisa kemudian suruh nunggu restoran lagi antri, bisa. Ada apa nih papa-papa? Anda punya sihir yang luar biasa loh kepada anak-anak, menenangkan mereka dan membuat mereka tetap bisa in line. Ini papa-papa ada berapa cuman di dalam ruangan ini. Tolong mama-mama sampaikan sama yang ada di sebelah, mudah-mudahan dia ikut denger gitu ya, cuma satu ya. Mengurusi barang pribadi, menoleransi ketidaknyamanan itu urusannya papa. Papa bisa banget. Kalau jatuh nggak langsung kan, ayo nggak apa-apa, anak cowok bisa. Kalaupun anak perempuan dia bilang, ntar ya, karena ketenangan dan kemudian intonasi, tone suara, ya, dan tidak meninggalkan problem solving, ya, berurusan sama disiplin itu berurusan sama problem solving. Anak ketemu hambatan, ya, kepingin tapi nggak boleh, kepingin tapi nggak bisa, itulah self discipline. Sehingga toleransi terhadap ketidaknyamanan. Saya tidak dibikin senang dengan kondisi ini, tapi saya harus. Nah, saya melihat kontribusi dari papa-papa di situ juga ada nih. Saya mungkin harus bikin riset sendiri tentang ini deh. Ya, bagaimana efektifnya seorang ayah membangun self discipline. Ya, kepada diri sendiri. Saya bisa bilang bahwa saya bisa yang namanya benerin listrik karena ayah saya. Benerin yang namanya pompa karena kami dulu tidak pakai mesin ya, itu dari ayah saya. Udah kayak handyman-y deh gitu ya, itu bapak-bapak yang ngajarin itu. Mungkin karena anak pertama anak perempuan, jadi sama dia dijadiin project tuh. Bu, oke. Nah ini dia ya Mbak Jani, kita lihat ya Mbak Jan, di sini nanti akan ada jawaban-jawabannya insya Allah ya. Kita tandai dulu ada 4 tadi ya, contoh perilaku self disiplin. Teman-teman bisa lihat contoh-contohnya supaya gampang menandai ya, yang mana yang disebut menunda kepuasan. Misalnya milih menghentikan main game untuk membuat PR, itu adalah proyek menunda kepuasan. Oke. Nah, kemudian menolak godaan, memenuhi janji untuk tidak merengek minta dibelikan mainan. Kita boleh main ya, kita boleh pergi ke A, B, C, tapi Bunda belum gajian jadi nggak beli mainan ya Kak. Itu menolak godaan. Apa boleh buat di rumah bisa bilang yes begitu lewat. Susah nih untuk kemudian ya, yang keluar biasanya itu ya tantrum menantrum, ya enggak sih? Oke, lalu berikutnya ngurus barang pribadi, contohnya menyiapkan peralatan makan di rumah kalau dia belum sekolah, dan juga bersekolah ya, pakaian sekolah ataupun alat-alat sekolah secara mandiri. Oke, nah kemudian nanti ini ada urusannya sama Mbak nih, ya nggak sih? Ngurus barang pribadi ini. Mbak itu penolong, tapi selain itu di sisi lain dia kemudian membuat kesempatan buat Ananda kita belajar untuk mengurus barang pribadinya sendiri menjadi lebih kecil. Bukan artinya Mbak nggak penting. Mbak penting, tapi di poin 3, ini membuat kesempatan anak menjadi lebih sedikit. Oke, saya masih nemuin loh anak SMA kelas 11 tasnya masih dibawain. Benar nggak Pak Adi? Betul Bu. Ada juga kondisi kami pernah ketemu anak kelas 5 belum tahu cara buka mobil Bu. Karena selama ini mobilnya sliding kan.
dibukain Oh oleh wow, supir. oh iya, dia Iya, jadi semua mobil. ketika harus buka sendiri, nggak tahu tuh caranya. Waduh. Tapi Iya. kalau kita lihat belajar seperti itu berapa lama butuh waktu ya? Hmm. Banget loh. Anak-anak kita anak cerdas, mereka tidak hanya cerdas dari segi bahasa, tapi cerdas juga dari koordinasi visual motorik sebenarnya. Secakap itu mereka bermain video game. Masa sih yang namanya buka pintu mobil aja, Nggak bisa. dia nggak bisa. Ya, nah itu. Kemudian yang keempat, menoleransi ketidaknyamanan tadi, contohnya mau tidur di tenda sama teman-teman, mau bermain bersama, padahal di rumah tuh punya mainan yang lebih bagus daripada itu. Nah, ini challenge kita kayak gitu sih. Kadang rumah itu begitu indahnya seperti surga. Semua terlengkapi, sehingga ketika mereka berada dalam situasi yang limited, mereka berada di dalam situasi yang terbatas, itu menjadi banyak komplainnya. Aduh, nggak mau mama soalnya ini, soalnya itu. Maka yang namanya pramuka udah nggak jadi favorit deh. Saya suka tadi field study, ya nggak? Apa coba keluhan anak-anak tuh waktu dia mendapatkan ketidaknyamanan di situ? Wah, yang paling challenging adalah panas, Bu. Anak-anak Panas. paling nggak tahan itu kalau keluar di bawah matahari gitu ya, walaupun hanya Nah, 5 menit itu nggak tahan tuh. tahan deh. Soalnya AC di kamar itu berapa dipasangnya ya? Betul. Ada juga ada juga yang kesulitan memakai tali sepatu kalau lepas. Nah, itu Bu, Oh, itu juga cukup memprihatinkan ya karena mungkin sejak kecil dibiasakan Mbak yang ikat tali sepatu sehingga ya, sampai pada posisi kelas 3 mau membuka atau mengikat tali sepatunya itu masih kesulitan. betul. Kelihatannya fase memberikan security, kenyamanan itu diteruskan. Padahal dia udah masuk usia explore. Kalau Betul. usia explore memang dia harus lewatin tuh yang namanya risiko, ya, boundaries, ya, keluar dari kenyamanan. Turun-turun dikit deh. Misalnya tadi suhu di dalam kamar tuh 24, 25 AC-nya. Kita mulai deh sama mama dikondisiin, jangan terlalu banyak dalam ruangan, yuk kita keluar. Habis itu kita main di alam tadi itu. Ya, 1 kali dilakukan sama SOC, kita perlu melakukannya 8 kali, mama papa. Masa SOC terus yang initiate? Betul. Iya gak sih? Lakuin yang SOC lakuin itu. Kita teruskan program itu, jangan nunggu sampai ada event dari SOC. Ya kan? Betul, Bu. Nah, karena yang kita lihat semua tadi itu kecipratan minyak panas. Siapa bilang itu tidak nyaman? Hmm. Tadi namanya tuh Padi, si yang eh, keren banget tuh dia. Gorengnya juga santai, Ya, nggak ada paniknya. Megang sutilnya juga kayaknya mantep gitu loh. Ya, iya. ya, nah itu. Oke, ya teman-teman. Jadi semua tuh sebenarnya figurnya sudah ada, gambarannya tadi di dalam video yang ditampilkan oleh SOC itu udah masuk ya ke dalam PR-PR kita. Nah ini saya mau kasih sebenarnya sejenis. Saya selalu biasanya memberikan ini nih Pak Adi, tips ya kepada teman-teman, tapi dalam one sheet supaya gampang difoto, masukin handphone. Nah, ini pengingat buat kita orang tua ya. Saya ambil dari American Academy of Pediatrics, jadi ada asosiasi dokter anak di Amerika Serikat tahun 2018. Memang ini sebelum pandemik ya, tetapi kalau saya lihat masih cocok nih untuk kita pakai ya. Dia membagi anak berdasarkan, di sini ada 5 kategori. Silakan nanti mama sama papa cocokkan ya, ananda kita ada di mana. Nah, kalau kita punya anak, budahlah anak aku 3, oke silakan kategorikan. Karena dia beda-beda tuh mam, pak ya, nggak sama caranya. Sekarang masukin kalau anak kita 3 atau 4, nah siapa yang infant? Ya, infant tuh 0 sampai 18 bulan. Lalu ada toddlers, toddlers tuh 2 sampai 3 tahun. Ada kalanya anak cepet ya mam. Ya, dia masih usia 18 bulan tapi kok kelihatannya keterampilannya udah masuk ke usia 2 tahun. Atau sebaliknya, ada yang memang masih agak mundur sedikit. Itu wajar pada anak ya. Kemudian ada prasekolah tuh 4 sampai 6 tahun. Lalu usia sekolah yang barusan digambarkan di SOC itu lebih banyak di usia 7 sampai 12 tahun ya, dan terakhir remaja 12 sampai 17. Yang perlu kita perhatikan itu yang saya highlight hitam tebal ini loh. Nah, ini biasanya
Ada yang disebut dengan common, typical, ya. Ada yang kemudian kok belum bisa ya di situ. Itulah yang kemudian kita sebut Ananda tadi masih belum mencapai parnya, ya, belum mencapai milestones-nya gitu ya. Nah, biar bagaimanapun kita pada saat kita mengasuh, mengembangkan anak, perhatikan objektifnya. Ya, dia memang diperbandingkan dengan anak pada umumnya. Untuk apa sih? Saya kadang-kala dapat pertanyaan, Budel, bukankah setiap anak unik? I know. Ya. Sebagai informasi saja, anak saya itu berkebutuhan khusus, Pak Adi, gitu ya. Anak saya itu ADHD, dan kemudian saya challenge diri saya untuk bisa nggak sih anak ADHD itu diajarin berperilaku positif. Itu ya. Waktu itu yang lebih ngetop memang teorinya Kohlberg, tapi saya tertarik pada teorinya Berkowitz. Berkowitz itu mengatakan bahwa ngobrol sama anak, ya, tanyain sama dia apa sih yang bikin dia nggak seneng gitu loh untuk duduk diem. Anak ADHD ya bukan urusan seneng nggak seneng lah, memang tubuhnya seperti itu bekerja, kendalinya kurang, ya kan? Nah, ketika kita lihat dia sendiri susah untuk membuat kakinya berhenti. Jadi satu kali dia bilang begini, aku bukan nendang temen, tapi aku nggak bisa nyuruh kaki aku diem. Kasihan kan? Nah, sesulit itu. Mungkin anak kita nggak sampai segitunya. Dia masih bisa diajak ngobrol. Ya. Nah, ini ketika diajak ngobrol, dia yes di depan, habis itu nggak usah selang 3 detik deh. 1,5 detik kemudian udah melakukan hal yang sama. Itu kan? Ya kan, artinya dia sendiri kewalahan untuk ngatur tuh. Ya, belum teman-teman kita yang punya anak mungkin autistik gitu ya. Nah, mereka sendiri secara sensoris ada yang terlalu kelebihan, ada yang kekurangan. Ini kan mesti disetarakan dengan yang lain. Supaya ketika dia berada di antara orang pada umumnya, dia nggak ganggu. Dia juga tidak terganggu. Kan 2 indikator. Ya nggak sih? Terganggu dan mengganggu. Nah, kita sebagai orang tua kalau udah lihat anak mengganggu tuh, apa coba? Mana yang bikin pening? Anak terganggu atau anak ngeganggu orang lain? Mengganggu kali ya, Bu ya. Betul, karena kita orang dewasa makhluk sosial. Kita lebih concern sama apa kata orang, kan gitu. Ya. Tapi kita ngecek nggak apa kata anak kita, gitu loh. Nah, di sini apa kata anak kita itu yang tidak semua bisa ngomong. Coba 0 sampai 18 bulan, emang kita tahu dia terganggu? Belum tentu. Belum tentu. Ya, mungkin hanya respon-responnya yang secara non-verbal, ya kan? Nah, harusnya kita tahulah, kan yang lahir dari kita. Jadi kita tahu kapan anak ini merasa tidak tenang, kan kita lihat. Ya, tapi apakah anak 0 sampai 18 tahun tahu lingkungannya terganggu? Misalnya nih, kita lagi duduk di meja makan, dia nggak mau duduk, dia berdiri, bahkan dia naik itu ke atas meja. Emang dia tahu orang lain keganggu? Nah, ya. Oleh karenanya, sudah mulai, karena 18 bulan ini, pada anak tipikal, biasanya mereka sudah mulai menyerap tuh kata-kata. Gunakan pakai bahasa tubuh juga ya. Ayo, adik duduk yuk. Nah, ayo duduk bukan jangan berdiri. Beda loh itu. Ya nggak? Jangan berdiri, itu rasanya ada yang salah dengan saya. Tapi ayo duduk yuk. Oh, ternyata di sini tuh ya ada nih ya syarat, condition. Ayo duduk. Nah, dibutuhkan ketahanan tentu pada kita karena dia sendiri belum bisa calming diri dia kan. Oh, dia lebih enak berdiri kok gitu kan. Itu satu. Lalu yang kedua toddler. Toddler usia 2 sampai 3 tahun. Dia sudah mulai mengenal mana yang boleh, mana yang tidak karena secara sensoris dia tahu mana yang sakit, mana yang panas, mana yang nggak enak. Dia akan mengikuti itu. Dia akan melakukan kalau dia rasa enak, tapi kalau dia tidak akan melakukan kalau dia merasa itu tidak enak. Ada satu ahli di sini yang kemudian berkontribusi terhadap munculnya atau terbentuknya rasa takut pada anak. Itu namanya Pak Watson. Mungkin anak-anakku tahu itu ya. Watson. Watson bilang begini, kalau misalnya dia itu ya biasa adalah kalau orang zaman dulu tuh nggak usah Pak Watson deh.
Orang zaman dulu bilang, biarin aja nanti kalau udah kena air panas baru dia berasa gitu bahwa itu tuh, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya orang tua zaman dulu tuh juga udah tahu gitu teori-teori yang kita pelajari di sekolah sana itu. Biarin aja nanti dia kalau udah ngerasain panasnya juga dia akan mundur sih. Itu orang tua zaman dulu. Apa yang perlu kita lakukan? Padukan yuk, perhatikan mereka, main kemana mereka, ada nggak risiko di situ? Jangan keburu udah kejedot, udah keburu kemudian dia terbentur sesuatu lalu berdarah. Monitor di sini penting. Keep your eyes watching them. Tapi bukan berarti melarang. Kan? Ya nggak sih? Nah, karena apa? Mereka emang butuh explore. Umur segini nih challenging nih. Lagi asik-asiknya pakai kaki baru gitu kan. Baru bisa jalan, baru bisa lari. Lagi sombong-sombongnya kalau lari itu kenceng gitu kan. Nah, nangkepnya susah. Ya, lalu beri pujian karena di umur ini memang yang dimengerti sama anak itu cuma 2 tone nih emosi. Ya, marah sama seneng. Mau pilih yang mana? Berantem terus sama anak, ya nggak? Atau bikin dia senang. Nggak ada kaitannya loh mengeset disiplin itu dengan harus marah. Ya, oke. Di sini ada yang menarik ya. Kalau dia bagus, dia sesuai dengan harapan, kita beri pujian. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, dia diabaikan. Karena dia masih kepengen dapat perhatian kita. Oke, kalau kakak nggak mau gitu, ya udah, Bunda pergi ah. Nah, itu masih pas kalau umur 2-3 tahun. Ya. Kalau kakak mandinya cepat, ayo kita pergi sama-sama. Tapi kalau kakak nggak mandi, ya udah. Ya, Bunda sama ayah aja perginya. Nah, ayo aku mau. Nah, akhirnya gitu. Oke, kalau mau yuk. Nah, kenapa sampai tantrum? Korslet. Biasanya kalau tantrum, mulai gigit, mulai memukul, itu dia dapat referensi perilaku kasar. Dari mana, Budel? Aku kan nggak pernah yang namanya ngajarin kasar. Nah, who knows, Mama, Papa? Mereka itu terpapar dengan apa setiap hari? Ya, karena mereka itu kan sudah mulai bisa meniru. Ya enggak? Yang ditiru tentulah yang menarik menurut mereka. Gigit, mukul, ya. Memang mereka punya senjatanya itu. Pada beberapa anak yang kesulitan untuk mengeluarkan emosi mereka lewat verbal, biasanya mereka itu melakukan hal-hal seperti ini, ya, gitu. Dia nggak setuju, tapi dia susah untuk mengungkap. Biasanya akan keluar lebih banyak ekspresi nonverbal, dan kalau dia tersakiti, maka dia akan keluar reaksi agresif seperti menggigit dan memukul. Oke. Nah, kemudian jangan terpancing tuh gunakan kekerasan, karena ketika ada di sini Mama, Papa, kita sudah mulai nih menabuh genderang perang sama anak. Ya, gimana caranya memperbaiki? Nanti kita lihat. Prasekolah. Prasekolah 4-6 tahun dia udah mulai coba-coba paham sambil mencari sebab akibat. Ini karena berkembangnya kemampuan berpikir. Jadi dia udah mulai ini maka itu. Di sini kalau Mama, Papa memulai menanamkan satu rutinitas, itu sudah waktunya. 4-6 tahun itu rutinitas. Di sekolah, bukan sekolah namanya sebenarnya, namanya prasekolah. Apa sih yang diajarin di TK sebenarnya? Baru datang aja udah baris, taruh sepatu pada tempatnya. That's all. Semua itu adalah self-help dan rutinitas. Coba perhatikan Mama Papa. Ya, para guru atau para kakak-kakak yang memfasilitasi anak kita, itu sebenarnya mereka tidak pernah miss di waktunya. Mereka sudah mulai tuh mengajarkan anak untuk concern sama waktu. Maka pastiin ya Mampah gitu ya, ngajarin anak untuk dia bisa tepat waktu datang ke sekolah di 4-6 tahun. Itu kunci banget, sehingga nanti pada saat dia sekolah, dia akan otomatis badannya terjaga dan segera ya mempersiapkan diri untuk sekolah. Ukuran keberhasilan seorang anak praskul masuk ke usia sekolah, disiplinnya adalah tepat waktu bangun. Dan mereka bisa atentif memperhatikan guru. Jadi perhatikan ukuran-ukurannya akan sangat bisa dibilang tuh menantang buat Ananda dari TK ke SD. Terlebih kalau mereka tidak terkondisi untuk preschool dulu, ya. Nah,
Di usia sekolah mereka sudah mulai dapat merasakan, bedain ya kalau nyari sebab akibat sama mulai merasakan salah benar. Jadi sebenarnya anak-anak yang telat datang ke sekolah itu ngerti nggak sih dia, sadar nggak sih dia bahwa dia salah? Ya. Kalau anak saya suka bilang ini Padi istilahnya, oh anaknya udah sadar sekolah. Ya. Ya, readiness to school. Itu yang pertama, sadar bahwa dia itu pagi-pagi harus sekolah. Maka dia akan bangun, kita nggak akan berantem untuk urusan itu. Ya, oke. Nah, di situ sudah boleh kita bicara risiko dari setiap pilihan. Seimbangkan antara keistimewaan dan tanggung jawab, bukan reward and punishment. Sekali lagi, keistimewaan. Apa istimewanya anak bangun pagi? Apa kemudian yang dia kemudian bentuk di dalam dirinya sebagai tanggung jawab? Tanggung jawab saya sebagai anak sekolah, dan saya akan bangga ketika saya bangun pagi. Jadi rasa bangganya harus dibangun, mampa. Ya, jangan kemudian muncul kata-kata, dia mah kalau bangun suka telat. Ya, jadi hindari kata-kata yang membuat dia merasa bahwa ya udahlah bukan tanggung jawab aku kok bangun tuh. Sekolah tuh juga bukan aku yang mau kali, mama sama papa yang mau. Hindari Yes, kalimat melabel atau menjudge begitu ya Bu ya. betul ya. Tapi kalau kita bilang bahwa oke Kak, thank you banget udah bangun pagi-pagi, artinya kamu tahu banget gitu ya. Ya, sekolah itu membutuhkan anak-anak yang seperti kamu. Nah, kata-kata udah kayak gitu. Ya. Oke, yang terakhir remaja, saya nggak akan terlalu banyak singgung soal remaja, karena nanti sama Kak Hanli akan banyak sekali ya, bener ya dibahas ya. Cuman saya suka banget dengan kata-katanya EEP di sini, dia bilang seimbangkan unconditional love, dukungan dan ekspektasi yang jelas, serta aturan dan batasan. Ini luar biasa, kanan kiri mesti balance. Cinta tanpa batas dan tulus, itu penting. Jangan pernah ada kata-kata benci di situ pada anak remaja. I hate you, and then dia bilang I hate you mom. Wow, udah deh, ya breakdown lah di situ dan seterusnya ya. Dukungan dan ekspektasi jelas. Oke, papa akan beliin ini, tapi jelas ya Kak, itu buat apa? Purpose-nya jelas, proposalnya jelas. Why aku harus beliin kamu ini? Itu udah jelas ya. Itu pendek saja kalau dari saya untuk remaja. Oke, ini cara-cara untuk kita membentuk rutinitas. Ada 5 hal yang perlu mama papa kondisiin untuk urusan rutin nih, ya. Soal waktu bangun tidur tadi, ya. Tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Jelas konsekuensinya akan begitu. 9 ke 5, ini patokan yang bisa dikatakan WHO juga sarankan ini ya. Lebih awal tidur, bangun akan lebih awal, ya. Kenapa dia perlu bangun lebih awal? Supaya ada kesempatan buat mindful. Ya, dia bisa makan ya. Nah, kalau makan yang disebut dengan terstruktur adalah mengikuti adab makan. Seperti apa tergantung budaya masing-masing, tapi biasanya ketika kita makan itu duduk. Nah, itu hampir general di mana-mana. Duduk, ambil sesuai porsi dan dihabiskan. Kalau kita lihat di tempat-tempat all you can eat itu kan orang-orang suka ini ya, ngambil sebanyak-banyaknya and then nggak habis. Ya, nanti akan menjalar ke situ tuh. Kalau kita di rumah kita tahu pasnya kita berapa, kita ngerti etikanya. Ya. Jadi nggak haji mumpung gitu kan Pak Adi, mentang-mentang all you can eat. Ya kan? Kemudian waktu belajar ya, ini juga nih isu banget nih. Kita punya biasanya tuh kan form-form untuk kita minta orang tua dan anak mengisi tentang salah satunya perilaku belajar mereka di rumah. Ini sering banget nih yang jadinya nggak pas ya, dan juga nggak firm. Ya, berapa menit sih anak punya waktu belajar? Di sini kalau kita masih anak-anak prasekolah ataupun bisa dibilang baru masuk sekolah, kelas-kelas yang belum tinggi 1-3, 30 menit aja udah cukup. Anak kelas 6 berapa? 60 menit cukup kok, asal tiap hari. Ya, nanti kapan itu dipatok waktunya nanti saya berikan contoh ya. Lalu bersih-bersih. Aduh, ini chores time ini penting banget nih. Bebenah rumah. Bayangkan mampa, mereka masih kecil, tapi begitu mereka dewasa, one day kita akan lihat mereka kuliah di tempat lain. Saya suka nih, orang tua bilang, aduh gimana Bude, orang dia aja belum mandiri. Udah kelas 12 loh, mama papanya belum izinin dia sekolah di luar kota. Atau bahkan luar negeri. Aduh saya worry nih. Anaknya pengen banget sekolah di luar negeri.
Tapi ini tadi, ya, kelengkapan skill dia untuk bersih-bersih juga masih kurang. Nanti kalau apartemennya sendiri ada loh, Pak Di yang diusir dari apartemen gara-gara jorok, nggak bisa ngurus. Terlebih kalau dia di apartemen berdua, bayangin, Iya, iya, iya. ya kan ya? Nggak terbiasa sejak kecil ya, Bu ya. Iya, dan baru mau apa nih, diimprove di kelas 12. Umur berapa tuh? 17 tahun. Iya, Yang ada kalau diajarin nyapu, apa reaksinya? marah. Marah lah. Kakak rapiin dong masa anak gadis kamarnya kayak gini. Nggak seneng. Ya. Nah, terakhir bersama keluarga. Ini tolong dicatat banget Mama, Papa. Dia nggak harus keluar kok, kita bisa di dalam ngumpul. Mau hari apa tentuin. Ya, dan tiap hari sebenarnya harus ada. Saya sering dapat tuh yang namanya gimana dong Bu Del, papanya jarak jauh nih di Banda Aceh sana. Itu pun dari kota Banda Acehnya masih 12 jam. It's okay. Hari gini ada kok kita bisa video call. Ya. Dan anggap itu natural. Kita nggak usah bilang mama papa jauh, enggak. Bilang tuh ada papa tuh, ayo coba kamu kontak papa. Please papa, Anda juga commit ketika kita sudah punya quality time sama keluarga, jam berapa sampai berapa, yang rasanya papa nggak keganggu, kasih tahu. Biar mereka nggak sedih atau kecewa saat kita kontak, kita nggak ada. Oke? Nah, saya mungkin akan speed up ini contoh-contoh pembuatan jadwal dan aktivitas Mama Papa bisa lihat contohnya ya. Ini real ya, ini real pada saat pandemik, pada saat anak-anak kita mungkin dalam proses tadi usia 4 sampai 6 tahun lagi dibentuk nih rutinitasnya, sediain yuk jadwal kayak begini. Bisa dibikin di tab, bisa ditempel. Kalau saya lebih suka ditempel karena multisensor jadinya. Ya, nah, dia ikutan menulis juga nggak apa-apa, nyariin stikernya buat ditempel di situ, itu bisa dilakukan. Upayakan membuat jadwal ini mereka dilibatkan. Ya, oke. Nah ini dari jam ke jam ya, mulai dari bangun, di sekolah. Ya, untuk sekolah saya sangat appreciate kalau sekolah itu memberikan waktu at least 15 menit mindful sebelum mulai belajar. Class time sendiri sebenarnya 7.30 itu sudah bisa kembali ke normal walaupun waktu pandemi dulu tuh 9.30 kita sarankan. Ya, di ruang belajar dengan penuh buku dan tulisan itu sampai jam 11 sampai 12 itu mereka di ruang activity. Oh, saya suka banget tadi lihat SOC ruang activity-nya keren banget. Aduh, itu bener-bener deh. Waduh, itu luar biasa. Anak senang banget. Creative time itu artinya kita sudah padukan ya sama yang namanya belajar yang membutuhkan lebih banyak aktivitas mental ya atau otak kiri lah. Nah, di ruang makan di sini makan siang dan sholat kalau misalnya untuk Ananda yang beragama tertentu ya, agama Islam misalnya, mereka bisa digabung di dalam waktu ini. Lihat berikutnya kalau udah nyampe di rumah apa yang dilakukan? Tuh, bersih-bersih rumah, rapiin mainan, masukin baju ke lemari. Ini double manfaatnya. Satu self atau help skill, self help skill. Satu lagi adalah disiplin. Ya, disiplin. Jadi udah merupakan satu ini aja gitu, satu hal yang kayaknya aku butuh. Hai Pak Dan, Pak Dani, aku langsung nyapa Pak Dani, ke distract lihat Pak Dani, ya teman lama. Oke, lanjut ke 14.15 sampai 15.30 itu waktunya santai dan istirahat. Anak nggak perlu dipaksa. Kalau dia mau tidur siang hayu, tapi kalau dia mau leyeh-leyeh, santai, sediakan ruang santai itu. Mau baca komik kayak cerita, but please no electronic games dulu. Karena mau istirahat. Kelihatannya kayak santai video games itu, tetapi sebenarnya otak kita bekerja. Itu simpatik yang bekerja. Ya. Kemudian pindah ke 15.30 sampai 16.30. Why kita pilih no electronic games dulu? Karena pada saat ngerjain tugas pakai elektronik, bukan? Nah, bis gimana Bu Del? Guru-gurunya juga kalau nge-share tugas tuh pakai Google Classroom. semua tuh pakai Google Classroom, ya kan? Submitnya juga pakai di Teams, filenya ada di situ semua. Ya sudah, ya artinya 1 jam di sini anak sudah kesita nih, udah pakai screen time yang lumayan 1 jam, ya.
Tapi anaknya belum puas, itu kan buat belajar, Budel. Oke, kalau tugasnya beres boleh kasih di bawah itu 16 sampai 17. Pilih 3 mainan. Jangan stuck sama satu mainan, oke? Jadi bukan artinya e-game 1 jam. No. Pastiin, Mam, bagi 3. Ayo kakak, ayo adik. Kita pilih nih 3 mainan, kamu yang mana dulu nih? Mau games dulu baru main ke taman? Atau mau ke taman dulu baru main games? Bikin begitu, Mam. Main bebas pun boleh, main bebas tuh artinya mau sepeda kah, mau apakah, ya. Nah itu 3 mainan dalam 1 jam, please, ya, supaya mereka tuh tahu bahwa ketika ini, karena masalahnya anak-anak gini ya, kalau dia sudah stuck pada satu activities, maka mereka stuck satu activity, mereka biasanya akan sulit untuk diajak pindah ke aktivitas yang lain. Tapi kalau kita sudah sepakat di depan, 3 permainan, hari ini kakak mau yang mana, adik mau yang mana, ya. Nah, itu mereka akan lebih commit, ya. Lanjut di sini yuk, kamar mandi, mandi sore, ya. Urutan-urutan dari setiap aktivitas tadi kalau bisa dipaparkan di sini, biar nggak ada yang skip, nggak ada yang lupa. Ya, makan pun di sini 18 sampai 18.30 kita ambil waktu yang bisa dibilang ada kemungkinan mama papa udah pulang ya. Jadi double manfaat lagi di sini ketika ada interaksi antara kita dengan orang tua. Ya, sepakat yuk Mam, salah satu gitu ada yang bisa lebih dulu pulang ya, biar bisa pandu anak-anak di ruang makan. Kalaupun enggak, gimana Bude lah, saya pulangnya tuh di atas jam 8. Oke ya, minta banget aku 30 menit yuk bersama dengan mereka. Mau nonton TV bareng, hayu pilihkan ya, film yang mungkin rasanya atau tontonan yang rasanya penting buat mereka, atau paling tidak main bareng. Di sini main yang sifatnya kolaboratif, mau monopoli boleh, mau catur boleh. Habis itu tidur deh. Ya, oke. Itu silakan kalau mau di-adopt, saya nanti akan berikan kepada teman-teman di SOC untuk bisa di-share. Saya akan lanjut sedikit, saya masih punya waktu nggak sih, Padi? Masih ada 12 menit, Bu. Mungkin nanti ada pertanyaannya dari Bapak Ibu. Oh iya, saya speed up aja kalau gitu ya. Nah, ini adalah poin kedua, jelaskan alasan dibalik aturan. Nih, sini ada 2 jenis kata-kata yang biasa kita lakukan tuh, yang biasanya kita ambil yang kanan ya. Ini yang sering terjadi nih. Kerjain PR kamu sekarang, kata mama gitu ya. Nah, akhirnya anak bilang, mengapa sih aku harus ngerjain PR? Jawabannya karena disuruh mama. Ya nggak sih? Jadi intentionnya adalah karena mama yang nyuruh. Padahal kalau mau self-discipline, mau kita internalize itu ke dalam diri anak. Ya, pastikan yang dia lakukan bukan karena suruhan. Nah, tapi kan memang kita nyuruh, Bu. Iya, tapi kata-katanya aja. Ya, kita bisa bilang, bahwa bagus Kak, kalau Kakak milih kerjain PR dulu, nanti habis itu bisa waktunya lebih banyak buat kamu nanti gambar, buat kamu nanti main sepeda. Gitu. Ya, makin cepat kamu kerjain PR tuh makin asik, kamu bisa main sepeda sama teman kamu lebih panjang gitu di tamannya. Enak kan gitu. Ya. Nah, di sini tolong catat ya, Mam. Biasanya kita kan nggak tahan ya sebagai mama-mama tuh pengen nasehatin ceramah panjang lebar itu ya. Terus yang ada anaknya bosen gitu ya, mending nurut, bosen dia yang ada gitu ya. Sehingga pilih kata-kata singkat tapi benar-benar menyasar ya. Itu lebih bantu tuh ketimbang mama kuliah 2 SKS buat anak gitu ya. Next. Konsekuensi juga ada nih. Wah, ini saya senang banget di apa namanya? Di referensi buku atau tadi tulisan yang saya dapat. Dia mengungkap ada 3 model konsekuensi. Ya. Dan 3 ini teruji katanya. Dari waktu ke waktu teruji. Konsekuensi yang pertama adalah konsekuensi natural. Ini penting dikasih juga pada anak-anak kita. Even anak kita mungkin anak modern gitu ya. Nah, ini konsekuensi natural itu kayak apa sih? Dibilang, ini konsekuensi yang akan ngajarin anak belajar hidup, peliknya hidup, katanya begitu. Ya. Contoh, jangan selalu nganterin barang anak yang ketinggalan. Hayo ngacung. Padi tolong catat ya, siapa anak-anak yang suka ketinggalan barang yang sama dan papa mamahnya itu dengan tabah dan mengantarkan gitu ya. Bahkan udah ada ojek langganan khusus mengantarkan PR yang tinggal.
Ingat aku lihat pengalaman zaman dulu tuh pernah kan ketinggalan, terus dia pakai telepon sekolah karena kan di sekolah nggak boleh pegang gadget. Nih PR aku ketinggalan. Oh iya, oh gitu. Terus aku tuh aku lagi ada banyak kerjaan bang, ya. Terus gimana caranya ya nak ya? Wah, coba deh, abang kepikir apa? Ya, tapi harus kumpulin sekarang gitu kan? Oke, coba. Nah, bisa kita kasih lead sedikit. Abang coba tanya deh sama miss-nya. Bisa nggak kalau besok pagi kamu ngasih? Nggak bisa, coba dulu ngomong sama miss-nya. Dah, dia ngomong. Iya, kata miss-nya, kita udah kode-kodean sama miss kan? Ya kan? Miss, ya, miss harus agak sedikit kencengin ya miss di sana. Bahwa jangan langsung yes gitu kan, sehingga kita bisa membuat ini jadi conditioning yang efektif gitu ya. Oke, tapi next time nggak ada cerita ya bang, pokoknya satu kali ini aja miss kasih waktu. Nah, itu ketangkep sama dia bahwa dia nanti dealing bukan sama kita orang tua, tapi dealing dengan rules yang ada di luar. Jangan jadiin badan kita selalu backup ya. Kalau udah urusan sama miss tuh harusnya mama yang ngomong, mama aja yang ngomong sama miss. No way. Latih dia udah bisa ngomong sendiri. Ayo sama miss, mama tunggu di sini. Ya, oke. Logic. Ini konsekuensi yang bisa dikatakan ada kalanya perlu kita combine ya dengan yang natural tadi. Jangan natural terus, mam. Combine. Contoh ya, kalau anak nggak beresin kembali mainannya, kita akan bilang, kakak nggak beresin atau adik nggak beresin, habis itu adik nggak usah main lagi ah. Ya, adik nggak bisa main lagi. Rapikan, maka adik bisa main lagi nanti. Itu logika. Ya, kalau berantakan nanti ada yang hilang, udah deh, nggak bisa legonya dibangun lagi. Nah, seperti itu logis. Ya, ajarkan anak sebab akibat yang rasional supaya dia nanti tidak melihat ini sebagai sulap. Oh iya, tadi berantakan, kok udah rapi ya, itu sulap. Toh ada mbak. Nah, itu ya. Lalu negatif, jika dibutuhkan beri konsekuensi negatif ya, terutama kalau anak memilih atau membuat pilihan yang salah. Ya, contoh, aku nggak mau disuruh mandi dari tadi nggak mandi juga gitu kan? Ya, padahal kita udah mau pergi gitu kan? Oke, kalau adik nggak mandi sekarang, ayah keburu pergi dan kamu nggak jadi ikut ya, nanti cukur rambut sama ayah. Oke, nah itu yang ketiga. Tadi konsekuensi, bedakan konsekuensi dengan memuji, ya. Yang mana yang patut dipuji? Saat satu bisa nahan diri, saat dua dapat nyelesain masalah, saat tiga ada inisiatif tanpa disuruh. Jadi nggak ada tuh yang namanya pujian tanpa alasan. Pujian tadi dengan good reason. Contoh, dia selama ini kalau kesel, ya adiknya gangguin dia pasti bales, pukul itu, ya kan? Padahal adiknya lebih kecil. Nah, ketika dia satu kali aja nggak mukul, kita bilang, kakak, barusan keren deh kak. Adik gangguin kakak nggak bales. Oke, nah itu saat dia bisa menahan diri. Lalu yang kedua, saat bisa nyelesain masalah ya. Contoh, dia merengek saat minta susu, selalu begitu, ya. Nah, ketika dia satu kali, bentar ya, bunda lagi ini nih, dia nggak nangis. Kita bilang, adek pinter ya, minta susunya nggak pakai nangis. Nah, oke. Lain itu, saat berinisiatif tanpa disuruh ya, misalnya dia saat anak menunjukkan kemandirian, ya, bisa bersihin sendiri kamar mandinya atau naruh barang sesuai. Ibu senang deh, ibu bangga deh kamu bisa bersihin sendiri kamarmu, walaupun itu sedikit, mam, ya kelihatannya hanya sedikit, biarkan, kuatkan di situ supaya dia melakukan hal yang sama nextnya, ya, makan, naruh piringnya ke dapur, ya. Kak, thank you ya kak, bagus banget loh kamu bisa bantuin aku taruh piring ke dapur. Nah, itu. Ajarkan keterampilan nyelesain masalah. Siapa yang punya isu nih, catat dulu ya mam, mana masalah yang paling sering berulang. Contoh, kalau pakai baju ke sekolah lama banget, ya. Atau ada di remaja tuh yang tiap kali ada PR nggak selesai, ya. Jadi dia gubrak-gabruk besoknya entah pinjem punya temen lah atau apa. Nah, di sini kita harus mengajak anak untuk kadang-kala ada trial and error ya. Misalnya pada anak yang suka telat, suka lama pakaian baju sekolahnya, ajak dia untuk kak dari malam ya, coba kamu siapin dulu buat baju besok. Ya, ingetin dia, baju besok pakai apa? Oke, ada olahraga. Baju olahraga udah siap belum? Minta dia siapkan
supaya besok dia tinggal pakai. Ya, nggak kesana kemari, Mbak, bajunya mana gitu ya. Nah, kemudian pasang timer. Boleh loh, Mam, pasang timer karena kita itu lead time. Lead time itu ada di sekolah tuh ada lead time loh. Pakai bel, kerining 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 keluar, kerining masuk. Ya nggak sih? Tadi ya. Iya, betul. Nah, kondisikan dalam rumah nggak apa-apa kok. Kayak 5 menit ya Kak, pasang. Ya. Kalau anak-anak tentara kalau dulu gitu, dalam 5 menit udah masuk ke mobil ya. Kayak saya kayak gitu tuh, zzz, kita mandi. Udahlah kamar mandi cuma 1, anaknya 5. Ya. Tapi begitulah hidup gitu ya, supaya anak-anak ini enjoy bahwa disiplin itu sesuatu yang prestasi itu loh ya, bukan satu hal yang menyulitkan atau menyakitkan ya. Kemudian remaja yang belum konsisten tadi bisa ditahan hak istimewanya. Contoh, dia tidak akan dapat dulu misalnya kunci motornya untuk kemudian main keluar kalau PR nggak selesai. Ya, di luar negeri aja masih ada go to your room, udah gitu kamu nggak akan dapat nonton TV dalam 1 bulan. Ya, itu negara-negara maju aja masih ada tuh. Go to your room and then no TV for a month. Wes, masih bisa, Mam. Bener deh, gunakan kontrol kita karena itu buat dia, ya. Minta dia nyelesain dulu. Bukan artinya nggak boleh main. Selesaiin dulu, Kak. Habis itu oke nih kunci motor boleh deh. Ya. Lanjut ya. Nah, jadilah model untuk self disiplin ini selalu digaungkan sama ahli sih. Ya, jadi model tuh emang rata-rata anak akan lihat kita dulu, ya. Oleh karenanya tolong tahan diri kita. Ya, dan kemudian jangan jadi procrastinate gitu. Minta anak jangan nonton TV terus dong Kak, jangan ngegame terus. Tapi mama papa nggak pernah berhenti untuk kemudian melepaskan gadget. Jangan nunda nonton TV dulu daripada cuci piring. Nah, hal nunda-nunda kayak gini gampang banget ketularan ke anak, Mama. Ya, prioritaskan jadi figur contoh daripada dia lihat figur contoh yang ada di TV. Nah, kita nggak bisa nyalain TV, nggak bisa nyalain YouTube. Karena kita tak berhasil mengambil peran sebagai model tadi, sehingga dia cari model yang lain. Ya, satu lagi perhatiin kesulitan orang tua untuk disiplin. Bisa jadi kita adalah orang yang kadang boros belanja, suka hilang sabar, ya nggak sih, Mam, Pak, ya. Nah, perbaiki ya dan katakan bahwa kita juga, Mama juga suka gitu loh, Kak. Suka susah banget nahan diri, tapi Mama usaha loh untuk itu. Buktiin ya, Mama Papa. Itu jauh lebih bagus dan impactful orang tua yang ngaku dosa dan mau melakukan perbaikan. So they know how to improve. Oke, daripada kita cuma nasehatin bahwa kita orang suci nggak pernah salah. Ya, ini ruangan isinya orang tua semua kan ya. Anak-anak nggak lihat. Ya, karena kita di sini mau buka bongkar itu dosa-dosa kita ya. Nah, beri peringatan. Di sini saya ada memberikan rekomendasi buat teman-teman. Budel, kalau misalnya anak-anak tadi mau kita kasih reward-reward kecil, penguat-penguat kecil, cocoknya apa sih? Kalau anak prasekolah itu stiker masih meter banget tuh. Si Mr. Smiley ya. Nah, contohnya kalau dia udah bisa mandiri, tidur di kamarnya sendiri, barang sejam aja, kasih itu stiker, tempel, dan seterusnya ya. Kalau usia sekolah pakai token ekonomi. Disemangatin untuk nuntasin PR, token adalah sistem penghargaan jangka pendek. Dia nggak langsung dikasih hadiah, dia bisa dikumpulin. Nanti kalau udah sebulan, atau setengah semester, atau 1 semester, ganti dengan sesuatu yang besar. Mungkin kita udah punya rencana buat beliin sepeda dia gitu ya. Tapi nggak ada salahnya Mam dikaitin sama tadi ya. Dia tuker. Mereka main di time zone aja suka tuh ngumpulin kan poin-poin dan nanti ditukarkan dengan hadiah yang besar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau time zone dia bagaimana kecakapannya bermain, kalau di sini kecakapan dia nuntasin PR. Mereka akan enjoy deh, seriusan. Saya mah kalau nggak pernah membuktikan, saya nggak akan bilang bahwa ini happen. Ya, beneran, bikin ini seperti such a games buat mereka. Tapi mereka juga bangga karena berhasil tadi mencapai itu. Terakhir remaja, kalau remaja memang keistimewaan ekstra. Misal nginep di rumah teman, bisa liburan bareng sama teman-temannya dan seterusnya. Termasuk diberi waktu bermain elektronik lebih banyak. Ya, karena ada kaitannya nih Mam, boleh dia main elektronik tapi ada kemudian impact-nya terhadap penguatan karir. Saya suka nanya anak-anak IT itu mereka screen time-nya berapa jam? Jawabannya berapa kira-kira Pak Adi? Anak-anak IT
Wah, kalau anak IT mungkin 4 sampai 8 jam kali Bu sehari. Yes, amazing, mereka 16 jam ternyata Pak. 16 jam, waduh. Jam mereka itu dengan elektronik, tapi jadi karir, oke. Ya. Nah, tinggal nanti mereka belajar bagaimana membalance-nya. Pokoknya kalau jadi karir, jadi produktif, jadi konstruktif, fine. Ya, tapi kalau enggak, nah ini yang harus kita tagih. Privilege hanya diberikan kepada anak yang responsible. Ya, jadi jangan sampai main gamenya kenceng, tapi report akademiknya bermasalah. Saya tutup dengan ini ya. Nah, ini yang suka juga menjadi pertanyaan di orang tua. Hukuman fisik dalam self disiplin itu boleh nggak sih? Itu bagaimana efeknya terhadap pembentukan karakter anak. Nah, saya ambil research terbaru sekali lagi. Yang pertama, sekali kita hukuman fisik ke anak, meningkatkan potensi. Mungkin udah ada, ya, aggressivity ada di tiap orang, tapi ketika kita berikan hukuman fisik, mereka mempunyai potensi lebih besar untuk mukul orang lain. Satu. Yang kedua, ada tanda abadi. Ketika kita lakukan hukuman fisik yang mencederai fisik anak, yang kena, ya, terutama di bawah 18 tahun ya, itu akan meninggalkan bekas di otak dan di tubuh. Ya, sehingga anak menjadi mudah stres, kinerja IQ menjadi lebih rendah. Ini research based, Mama Papa. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa anak-anak depresi itu sudah mulai muncul di usia yang lebih dini, karena mereka tadi ya mempunyai rasa tertekan jangka panjang yang betul-betul mereka tidak bisa naik ke kondisi normalnya kembali, ya, hati-hati. Tanda abadi itu nempel, ya, pernah disakiti itu nempel. Yang ketiga, kata-kata merusak, neriakin, pakai kata-kata yang membuat dia jadi sakit dan malu. Ini berisiko mengarahkan anak pada masalah mental saat remaja. Mungkin waktu anak nggak kerasa, tapi pas remaja baru mereka akan mengingat kembali bahwa aku pernah disakitin. Ya, kalau kita suka bilang itu inner child, sebenarnya investasinya dari sini ya. Lalu belajar dari kesalahan, ambil satu waktu buat kita nih orang tua, ya ambil satu waktu kalau kita emang udah nggak bisa nahan diri untuk pengen ngasih hukuman fisik. Ambil waktu, tenangkan diri, masuk pemain cadangan. Mama sama papa harus bermain dengan cantik. Kapan kalau kita udah lelah mental, Mam, keluar dari lapangan, Mam. Dah, jangan berada di situ. Nggak usah merasa bahwa, aduh, bersalah kalau ibu nggak ikutan. Udah deh. Ya, ambil nafas dalam-dalam, santai. Setelah merasa lebih baik, balik lagi ke anak, peluk dia. Sorry ya, tadi mama. Gitu. Ya, Mam ya. Oke, penutup dari saya, pastikan untuk nepatin janji sama anak. Minta maaf, ngasih teladan yang baik tentang bagaimana memperbaiki kesalahan. Bukan bagaimana menjadi orang yang sempurna. Bukan itu. Karena manusia tak luput dari kesalahan. Thank you. Itu saja mungkin Pak Adi. Saya turunkan dulu screen saya. Terima Terima kasih. kasih banyak Bu Dela. Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi ada satu pertanyaan nih Bu Dela di atas dari Bu Renata. Saya bertanya, kalau anak cewek sudah usia 16 tahun tapi masih belum mampu untuk self disiplin, apa yang harus dilakukan? 16 tahun ya. Nah, ini mungkin saya perlu lebih detail mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang dia susahnya itu seperti apa. Ya, jadi saya sih sarankan Mama, udah berapa lama ini terjadi? Kalau sudah lebih dari 6 bulan berturut-turut, itu satu. Yang kedua, jauh banget nih Mam. Saya kan tadi udah kasih parameter Mama, dia ada di mana? Harusnya kan dia di bagian bawah tuh. Ya. Nah, seterlambat apa dia, tolong itu lebih didetailkan dan nanti konsultasikan dengan ahli jika ada kesempatan seperti itu, ya. Karena saya sarankan sih kalau udah gapnya terlalu banyak dan udah lama gitu ya, konsultasikan sama ahli. Baik, makasih Bu Dela. Pak Dhani open mic, Pak Dhani mungkin mau bertanya. Oh iya, sangat ada. Pasti dong, sama Mbak Dela ini saya nggak bisa kalau nggak tanya. Ini udah lama nggak ketemuan ini, ya. Kita sering jalan bareng, road trip, kasih webinar, seminarnya. Ya. Tapi kalau bicara soal manajemen perilaku, saya bicara sama ahlinya lah ini, ya. Sama-sama. Ini saya ada satu kasus nih di sekolah nih. Kebetulan saya yang tanganin juga, ya. Saya juga ada membawahi beberapa guru damping juga.
Nah, anak ini sebetulnya sih kalau dibilang ADHD sih enggak sih Mbak Dela ya, itu kan memang apa? Tapi memang anak ini itu impulsivitasnya cukup tinggi. Jadi setiap dia ada merasa terganggu, itu mudah sekali untuk dia main tangan ya, kayak ngedorong lah, apa bahkan dia bisa berani berantem gitu kan. Nah, yang menarik sekali ini dengan berbagai kejadian sudah dengan guru damping pun gitu kan, Ya, anak ini sampai saat ini pun ya memang kami harus bahkan mengganti guru dampingnya karena memang tidak efektif juga gitu ya. Dengan ya. guru damping yang baru ini dia lebih tertata Oh, karena oke. memang figurnya kuat, firm, Ya. tapi memang akhirnya jadi kayak kurang kurang ajar sama guru dampingnya. Jadi kayak proyeksikannya tuh ke dia, ini enggak, bukan ke teman-teman sekelas. Pelampiasan. Iya, iya. Ya kan, tapi balik lagi saya minta semua guru untuk disiplinkan, jadi jangan dibiarkan. Nah, yang buat saya menarik sekali adalah ini setiap anak ini ditanya, dia sudah tahu jawabannya apa sebetulnya. Oh, Kayak misalnya report to the teacher, hands to yourself, ya kan? Yap, yap. Ya. Ke-mute Pak Dan. Kasus ya, anak ini sampai saat ini pun nggak bisa punya. Saya nggak tahu apakah ada kaitan dengan executive functioning-nya. Memang executive functioning Ya. anak usia gini kan memang belum apa-apa ya, istilahnya belum gitu nih nggak. Betul. Cuman anak ini kayak nggak ada rasa takut. Seperti anak yang lain, kalau anak lain itu udah bikin kesalahan, ketemu saja udah mau nangis dia. Ya. Iya, nah anak ini saya lihat kayak nggak ada, kayak nggak bisa ada terkonek antara choice sama konsekuensi gini nggak. Jadi kita udah kasih social work, udah kasih social community service, malah happy dia. Ya, ya, Ya ya. kan, udah dikasih hukuman A, hukuman B, bahkan kita udah coba positive reinforcement sekalipun ya, it seems like he doesn't get it gitu nih nggak. Jadi kayak dia tuh kayak dia ketidakmampuan banget untuk benar-benar nahan ini tangannya gitu nih ya. Menurut kalau Mbak Dela lihat kalau kasus kayak gini, kalau Mbak Dela apa yang Mbak Dela akan lakukan ya, supaya saya juga bisa punya trik yang lain gitu. Oke. Sama kayak tadi ketika kita deteksi dini Pak Dan, maka kita lihat udah berapa lama ini terjadi. Ini Seberapa sudah cukup lama Mbak Dela ya. More than 6 months? More than 6 months, almost like a year already ya. Oh wow, oke. Seberapa itu deviant? Artinya ganggu yang lain. Anak yang lain memang kalau ke dalam konteks pembelajaran nggak ganggu sebetulnya. Memang dia fidgety juga. Memang dia anak yang nggak bisa duduk diam. Tapi dia sebenarnya. Tapi kalau dia itu pokoknya kalau nggak ada yang memulai, dia nggak akan memulai ini nggak. Oke. Ini nih problemnya ini nggak. Ada saat dia memulai juga, tapi seringkali sih dia terpancing terus gitu nih nggak. Ya. Dan anak-anak lain itu udah tahu nih. Yap. Oke. Jadi anak lain itu udah tinggal dicat dikit ya, pas itu. Ya. Mungkin kalau sementara ya, karena saya juga harus lihat anak ya. Mungkin secara sensitivity low, agak kurang peka ya. Mungkin dia juga secara ini agak hyposensitif ya. Jadi dia nggak ngeh. Rasa sakit nggak ya ketika orang digituin atau kemudian tadi kalau saya ngomong kencang tuh teriak misalnya gitu itu orang keganggu nggak ya? Nah itunya tuh sensornya itu perlu kita cek kan ya. Lalu yang kedua tadi soal ketika dia mengekspresikan ini nih berlebihan nggak, overreact nggak gitu ya, antara reaktif sama aktif different, antara hyperactive, reactive, and overactive beda. Nah itu yang mesti kita cek. Jadi saya sih pikir penting dia untuk ke ahli dievaluasi karena kayak tadi Pak Dan bilang dia tahu sebenarnya bahwa itu tuh salah, dia ngerti reason di balik itu, tapi dia nggak bisa menahan. Ya, artinya ada tadi executive function kah? Aku menduga hal yang sama. Oke. Ya. Ada yang nggak kesambung itu, ada yang proses belajar terhadap sosialnya itu, manajemen dirinya itu ada yang kurang mulus Pak Dan dalam proses. Saya lihatnya sih kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Karena ada satu lagi tipe yang sengaja melakukan kesalahan. Dan dia menikmati melanggar aturan, itu beda lagi. Iya betul, seperti kayak gitu. Seperti kayak gitu. Kayak dia itu as if dia enjoy banget untuk melakukan itu nih nggak. Nah itu yang mesti kita bedain kan. Itu by intention ingin menyakiti atau melanggar, atau dia tadi masih menikmati karena dia masih ada di proses level of excitement yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang gitu ya bereaksi terhadap dia memarahi atau segalanya, dia masih nikmatin proses itu. Anak ADHD itu ada tuh karena dia suka dengan sesuatu yang bergerak daripada yang diem.
Ya. Itu marahin dia, itu dia lebih suka daripada dia didiamkan, misalnya gitu. Ya. Terutama yang tipenya tipe aktif tadi ya, hiperaktif. Gitu sih Pak Dan sementara, karena aku belum lihat anaknya gitu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin saya akan refer ke Mbak Del juga untuk cek juga ya, just in case ya. Boleh, Oke. nanti kita ngobrol lah, diskusi, case conference aja Pak Dan. Ya, oke. Thank you, Mbak Del. Good to see you again ya, Mbak Del ya. Of course ya, After a while. harus. Oke. Bu Dela, tadi ada salah satu orang tua yang bertanya, apakah materi presentasi nanti akan dibagikan? Apakah Bu Dela berkenan? Berkenan sekali. Thank you banget Bu Dela. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi presentasi ini, Ya. kami itu ada grup Jendela Pendidikan. Jadi informasi mengenai jendela pendidikan, materi itu biasanya kami bagikan ke situ. Nah, Bapak Ibu boleh lihat Instagram kami @schoolofchild. Di situ ada link, boleh dipilih nanti link untuk join ke grup Jendela Pendidikan ya Bapak Ibu ya yang belum join. Nanti materi dari Bu Dela akan kami bagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Kemudian ada yang bertanya, Bu Dela, bagaimana cara konsultasi dengan Bu Dela untuk kedepannya ya? Bisa menghubungi siapa, Bu Dela? Oke, nanti mungkin saya bisa kirimkan ke SOC dan kemudian nanti SOC yang kirim ya. Kita kan udah mitra nih di sini. Iya, betul. Baik, Bu Dela. Kemudian ada juga yang bertanya, tadi Bu Dela sempat sharing bahwa Bu Dela punya anak dengan kondisi ADHD ya. Bagaimana cara menerapkan disiplin kepada anak dengan kondisi tersebut, terutama ya kita ketahui bahwa ADHD ini fokusnya sangat rendah begitu. Boleh sharing tips Bu Dela? Waduh, ini masuk sedikit materi ADHD nih ya. Nah, seperti kita ketahui ya, Mam, di sini ada Mama Florence ya, kayaknya ya, namanya ya, namanya Mama Florence, Mam. Ya. ADHD kah, SLD kah, pokoknya ada DD-nya tuh ya, Mam ya, ASD kah, itu disorder, Mam. Anaknya juga nggak mau dia jadi begitu, Mam. Saya juga baru bisa ngomong kayak gini setelah anaknya udah gede. Dulu waktu kecil saya rasa nih apa sih yang dimakan ini anak? Apa sih yang terjadi sampai dia jadi seperti ini? Terus mencari tahu kenapa dia kayak gini. Tapi setelah kita belajar tentang ADHD itu sendiri, nature-nya memang gitu, Mam. Mereka sendiri tuh sulit untuk mengendalikan ya tindakan-tindakannya. Jadi kalau sampai dia ganggu, dia sakitin. Kalau adiknya tuh, kalau anak saya dulu diremas tuh adik gitu ya, adiknya perempuan diremas. Dia bilang itu dia bukannya menyakiti, tapi dia lagi sayang, gitu ya. Nah, termasuk juga kayak tadi, dia dianggap nggak etis kalau sama teman-teman perempuan di sekolahan tuh suka main peluk. Nah, kan kena di etika, di disiplin kan kena. Orang tua yang lain akan bilang nih anak kan mengganggu, ya. Nah, ketika kita berkonsultasi, ahli mengatakan memang ADHD ini di ranah psikiatri, jadi neurodevelopment, something terjadi di syarafnya, ya, di fungsi-fungsinya, ya, di neurotransmitnya. Jadi kita paham, oh ini biological nih. Kalau gitu beresin dulu, Mam, biologicalnya. Saya terus terang kalau lihat runutannya, saya tidak berarti cara saya bisa dipakai oleh semua juga ya. Tapi kalau saya, karena saya sadar ini neurodevelopment, maka aku trust kepada ahlinya. Biarkan mereka tangani dulu masalah-masalah yang sifatnya biological. After that, kalau dia udah tenang, baru deh kita masuk ke dalam proses melatih dan mendidik. Gitu sih, Mam. Ya. Jadi fokus dulu membereskan simptom-simptom yang sifatnya neurologis. Simptom-simptom yang sifatnya itu di luar dari kendali anak. Ya, supaya kita nggak marah kenapa dia begitu. Yeay, Pak Dhani menyetujui. Thank you. Nanti Mama Florence boleh kita kontakkan someday ya Mama lewat SOC biar kita bisa cerita lebih banyak. Karena ada khusus memang Mam untuk menangani. Bu Dela, ada satu pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana mematangkan usia psikologis anak? Mematangkan atau apa nih? Mematangkan, benar ya? Ya, mungkin ini dari perspektif yang saya baca ya Bu, mungkin usia biologis sudah berada pada usia misalkan 10 sampai 17 tahun tadi, namun secara manifestasinya mungkin masih di bawah itu mungkin ya, sehingga orang tua bertanya nih bagaimana sih cara kita mengejar ketertinggalan usia biologis dengan pematangan psikologisnya begitu Bu. Tadi sih saya tertarik sih dengan socio-emotion learning-nya dari SOC. Itu kurikulum yang harus diterapin di semua itu.
Karena yang kita bicarakan ini adalah problem yang ada di aspek sosial, aspek emosi, ya. Moral itu kelanjutan. Kalau yang di sini belum beres, dia sendiri belum tahu seberapa, ya, kepekaan terhadap dirinya masih kurang, ya. Itu yang disebut kematangan. Kan kalau kita lihat socio emotion intelligence itu kan mulai dari aware dulu sama diri kan. Dia ngerasa nggak sih kalau nggak mandi itu badannya bau, nggak enak, ya kan? Sementara yang datang dari orang tua adalah, ayo mandi. Oh, dia nggak merasa butuh mandi kok. Nah, oleh karenanya kematangan itu melalui itu dulu tuh, Mam. Ya, matangkan dulu dengan kita sadar bahwa kita butuh mandi, kita sadar kalau saya nggak makan, saya lapar. Habis itu, saya sadar bahwa kalau nggak mandi dengan, ya, gitu ya, kondisi. Misal, Ananda udah harusnya ngerti bahwa dia nggak boleh tuh yang namanya tubuhnya terlihat oleh orang lain, ya, sehingga mandinya harus tutup tuh kamar mandi. Ada nggak sih fenomena kita dulu pernah mandi, kamar mandinya dibuka? Karena takut ada jinnya gitu ya, sehingga anak-anak tuh lebih milih mandi terbuka. Itu challenging tuh. Anak cerdas itu bukan berarti IQ-nya kurang, ya, tetapi tadi sense-nya dia belum dapet gitu, antara rasa takut sama rasa malu itu masih kejar-kejaran. Dia masih mikir aku takut, maka biarlah orang melihat tubuhku, kan gitu. Ya kan jadinya kan konflik. Nah, ini yang perlu dilatih. Ini yang perlu dilatih, dan nanti psikolog biasanya kalau mama-mama, papa-papa minta anaknya di-assess sama psikolog, jangan lupa meng-assess yang tadi, kematangan itu. Didapat kok itu. Nah, caranya seperti apa? Social emotion learning. Learning artinya beda dengan IQ. Kalau IQ ada kalanya itu sesuatu yang relatif menetap, tapi kalau social emotion, ketika kita cerita sama dia, misalnya dia takut tadi di kamar mandi, kamu yang kamu takutin apa? Sekarang kita lihat di situ yuk. Ya, ada yang namanya systematic desensitization. Kalaupun dia sampai fobi sama kamar mandi, pelan-pelan kita. Yuk, kita di luar. Kakak, mama ada di luar loh. Tetap ya, pintunya di situ. Tenang aja sayang, mandi. Nah, gitu ya. Tapi udah gubrak-gabruk 3 menit udah keluar gitu ya. Nggak apa-apa, hitung menitnya 3 menit. Ntar lagi nambah 4 menit. Lama-lama. Yang bersih ya sayang. Malu nanti teman-temannya tuh kalau misalnya keteknya bawah. Gitu ya. Terus ininya. Masuk pelan-pelan. Ya, nggak langsung kok. Anak itu bisa pindah. Gitu sih Pak Adi. Itu latihan, itu skill. So, ayo semangat Mama, kita latih pelan-pelan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dela. Saya juga mau sedikit sharing, Bu Dela. Ini Bapak Ibu ini dari kacamata kami sebagai pendidik di sekolah ya. Mungkin kebanyakan orang tua murid tanpa menyadari ya itu melakukan executive function buat anak ya. Executive function itu adalah otak yang paling terakhir develop ya Bu Dela ya. Dan matangnya itu ketika anak-anak berada usia 25 tahun ya. Nah, sehingga ketika kita mau membangun pertumbuhan psikologis anak, kita harus memperhatikan ini nih. Jadi kita melatih, bukan kita ikut melakukan ya. Contoh yang tadi misalkan mengikat sepatu, mengancing baju gitu ya, Bapak Ibu. Coba diperhatikan apakah anak kita di usia kelas 3 SD masih dilakukan oleh Mbak. Artinya kita sudah melakukan executive function yang partnya anak-anak nih. Seperti itu. Maka pelan-pelan nih Bapak Ibu, tadi Bu Dela sempat singgung mengenai mandi ya. Anak TK mandi supaya cepat sini mama mandiin, papa mandiin gitu ya. Padahal sebenarnya kita perlu memberikan kesempatan buat anak. Nggak apa-apa, berikan kesempatan buat dia mandi sendiri, nanti anak bilang, sudah selesai, Ma. Kita cek. Ternyata di bagian sini masih ada sabun, mama bantu ya bersihkan, gitu. Itu cara melatih executive function, seperti itu. Itu sih Bu Dela. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran atau materinya Bu Dela hari ini. Saya sendiri merasa sangat banyak banget ya informasi yang Bu Dela ajarkan. Untuk melatih self-disiplin anak, yang pertama, kita ajarkan anak-anak untuk menunda, ya Bapak Ibu, yang menunda kesenangan sedini mungkin. Tadi Bu Dela sudah sempat bilang bahwa di usia 4 tahun, anak-anak sudah bisa dilatih. Istilah kerennya adalah delay gratification, ya, kemampuan meregulasi diri, meregulasi emosi. Kemudian yang kedua, jangan lupa buat scheduling, ya tadi Bu Dela sudah sharing begitu bagus schedulingnya
dibuat dengan cara yang interaktif dan menarik. Kemudian membangun ketekunan dan ketahanan dengan anak. Ini dalam artian kita perlu menjelaskan aturan, kenapa harus ada aturan, ya, kenapa harus ada boundaries, ya, konsekuensi dijelaskan, konsekuensi natural, logis, dan negatif itu apa, ya. Kemudian memupuk kecerdasan emosional anak dengan cara memberikan apresiasi, Bapak Ibu, ya, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, ya. Lalu yang berikut kita melatih keterampilan menyelesaikan masalah. Kita perlu menjadi role model, ya, sebagai orang tua kita perlu menjadi role model. Saya sering menggunakan istilah ini nih, ketika kita jalan-jalan misalkan mau ke PIK gitu ya, mau ke PIK pada saat sampai di tol ternyata macet, ya. Seringkali nih Bapak Ibu, Papa ya, aduh macet, udah nggak usah lah, makan aja yang dekat-dekat sini gitu ya. Nah, kita sudah melatih anak kita untuk tidak konsisten nih, tidak punya daya juang nih Bapak Ibu, ya. Kalau itu tidak prinsip banget, tetap diperjuangkan aja nggak apa-apa, ya. Jangan tiba-tiba udah kita nggak usah makan di PIK, makan di sini aja. Kita udah melatih atau menjadi contoh untuk tidak memiliki daya juang kepada anak kita, seperti itu. Dan yang terakhir, ingat kata-kata Bu Dela, tidak memberikan hukuman fisik, ya. Begitu aja Bu Dela, thank you so much untuk semua ilmu dan materinya hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk buka kamera, bolehkah? Untuk kita sama-sama foto bareng. Thank you so much, Miss Ani, Bu Sakla, Pak Dani, Bu Afrida, Bu Juliana, thank you sudah buka kamera. Yang lainnya, yuk Bu Margi, Bu Maria, Bu Idong, thank you. Bu Anggriani, wah, sambil belajar di mobil ya Bu. Makasih semangatnya. Bu Ganis, thank you. Oke, Bu Dewi, terima kasih. Oke, kita tahan ya. Kita foto bersama. Satu, senyum yang lebar. Dua, tiga. Sekali lagi, tahan ya. Satu, dua, tiga. Tahan. Saya lanjut ke halaman berikut. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa jendela pendidikan kita hari ini itu adalah awal, ya. Hari ini kita belajar how to shape disiplin untuk anak, ya. Di bulan Januari kita akan belajar how to shape the positive identity for your teens, ya. Buat Bapak Ibu yang punya anak mau masuk dalam masa-masa penumbuhan jati diri nih, ya. Krisis identity, kita akan mendampingi anak-anak kita akan belajar bersama di 27 Januari dan akan berakhir di 17 Februari, Shaping Your Family Romantic Relationship. Terima kasih banyak buat kebersamaannya hari ini. Thank you Bu Dela, thank you so much. Buat Bu Dela. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Bye. Bye-bye. Dadah. Saya izin live ya, Pak Di. Ya, Bu. Bye-bye Bu Dela, sampai ketemu lagi ya. Bye, Bu Dela, thank you so much.